Setidaknya ada 100 praktisi bela diri dari berbagai alam milik faksi yang berbeda di aula yang luas. Setelah keluar, diteriakkan, aula yang sudah sepi menjadi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin jatuh. Tatapan semua orang mengikuti jari pemuda gunung pedang surgawi yang kurus ini dan mengunci Qin Lai di sudut aula. 30 praktisi bela diri telah berdiri di antara Qin Lai dan pemuda itu. Pada saat ini, orang-orang ini keluar dari jalan atas kemauan mereka sendiri. Ruang antara pemuda dan Qin Lai menjadi kosong, dan keduanya bisa saling memandang tanpa penghalang. Qin Lai, yang membelakangi kerumunan, tiba-tiba merasakan tatapan intens berkumpul padanya. Dia segera menyadari bahwa kemarahan pemuda itu ditujukan padanya. Di depannya, Chang He dari Simon Trade Group mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara yang sangat kecil, "Pergi sekarang. Saya akan menjual Astral Thunder Hammer kepada Anda untuk 1000 batu roh kelas bumi nanti. Kita akan pergi sekarang. Tidak baik membuat masalah saat ini," kata Song Tingyu dengan suara rendah. Dia mengerti Qin Lai lebih baik daripada orang lain. Dia tahu bahwa Qin Lai saat ini bukanlah Qin Lai di masa lalu. Qin Lai di masa lalu memiliki temperamen yang lembut dan baik kepada orang lain. Dia tidak akan membuat masalah bagi mereka yang tidak menyinggung perasaannya terlebih dahulu. Dia jarang menimbulkan masalah, dan hanya akan menunjukkan taringnya ketika dia dipaksa. Namun, karena dia telah bergabung dengan kepribadian sebelumnya, ada semacam kegilaan di tulang Qin Lai. Karakteristik seorang berserker mengalir melalui nadinya. Bahkan jika orang tidak menyinggung perasaannya, Qin Lai saat ini kadang-kadang akan berpikir untuk menyebabkan masalah dan menyinggung orang lain. Karena orang-orang dari Gunung Pedang Surgawi datang untuk menantangnya, bukankah itu hanya menyulut bubuk mesiu? Biyu dari Sekte Artefak Surgawi telah mengatur agar orang-orang mencari Qin Lai. Jika dia bertarung dengan orang-orang ini sekarang, kemungkinan besar Biyu akan menemukan jejaknya dan identitasnya akan terungkap. Song Tingyu panik di dalam. "Ayo pergi." Di bawah tatapan orang banyak, Song Tingyu meraih lengan Qin Lai, berusaha menariknya pergi dan keluar dari aula. "Tunggu sebentar." Alis Qin Lai berkerut. Kakinya sepertinya berakar ke tanah dan dia tetap tidak bergerak. Berbalik, dia melihat praktisi bela diri muda yang tampan dari Gunung Pedang Surgawi. "Apakah kamu bicara denganku?" Qin Lai menyipitkan matanya. Dia memasang ekspresi acuh tak acuh, dan tidak ada geli di sudut mulutnya. "Aku menyuruhmu keluar. Apa kau tidak mendengarku?" Jari Lirong tidak berhenti menunjuk ke arah Qin Lai. Dia berdiri tegak, tubuhnya yang kurus menyerupai pedang dari sarungnya. Sebagai seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi, Lirong belum pernah melihat orang yang berani berbicara kembali kepadanya ketika dia berada di sekitar Pulau Simun. Bahkan para tetua pasukan peringkat tembaga yang lebih kuat darinya di dunia bersikap sopan kepadanya, apalagi seseorang dari generasi yang sama. Dia terbiasa menjadi superior, dan dia percaya bahwa, sampai ke tulangnya, dia lebih unggul dari semua orang di aula. Oleh karena itu, dia sangat tidak senang dengan sikap Qin Lai dan ekspresinya menjadi lebih dingin. "Berhenti main-main. Ayo pergi, tidak perlu bertarung dengannya," kata Song Tingyu dengan suara lembut. Qin Lai mengabaikannya. Tubuhnya tidak bergerak seperti batu besar. Menatap Lirong dengan muram, dia menyeringai cerah dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak mau pergi? Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu mau." Lirong berteriak. Pedang panjang berwarna magenta tiba-tiba terbang keluar dari cincin spasial Lirong. Sebagai praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi, Lirong berspesialisasi dalam pedang. Saat dia mencengkeram gagang pedang panjangnya, gelombang panas yang hebat menyebar dari tubuhnya. Lirong menunjuk Qin Lai dengan pedang panjang berwarna magenta. Zes zes zes. Gumpalan api magenta mengalir di sepanjang pedang dan dengan cepat berkumpul di ujungnya. Ujung pedang memancarkan setitik energi merah. Begitu energi berapi-api itu terbentuk, para praktisi bela diri di sekitarnya merasakan panas yang menyengat. Lirong mulai menggerakkan lengannya dan pedang di tangannya membentuk lingkaran di depannya. Bintik api merah menyebar dari ujung pedangnya. Saat pedang berputar, api menari-nari berputar-putar. Bintik-bintik api itu seperti tetesan hujan yang membakar yang keluar dari ujung pedang. Dalam sekejap mata, ratusan bintik ini bergabung bersama untuk membentuk bor yang berapi-api. Di dalam aula, praktisi bela diri lainnya secara tidak sadar menjauh dari Lirong dan Qin Lai. Selusin praktisi bela diri Rilem manifestasi merasakan kekuatan yang membakar yang cukup untuk membakar daging mereka yang berasal dari titik api. Ekspresi mereka berubah dan mereka segera keluar dari aula. Ini. Chang He berkeringat deras. Dia tidak berani mencoba dan membuat Lirong berhenti, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berteriak pada Qin Lai, "Teman. Saya akan menjual Astral Thunder Hammer kepada Anda untuk 800 batu roh kelas bumi.
Letakkan batu roh, ambil Astral Thunder Hammer, dan pergi. Aku memohon Anda. Kamu seharusnya tidak memohon padaku untuk pergi, Qin Lai mencibir. Kamu seharusnya memohon padanya. Dia menatap Li Rong. Aku, wajah Chang He menjadi merah padam. Keluar, Li Rong berteriak. Li Rong perlahan mengumpulkan titik api, memadatkan kekuatannya dengan harapan Qin Lai akan mundur dan meninggalkan aula atas kemauannya sendiri. Li Rong tidak memperkirakan bahwa, saat dia terus memperkuat gerakan pembunuhannya, Qin Lai akan tetap tenang dan bahkan bisa tertawa. Ini membuatnya marah. Wosh wosh wosh. Latihan api yang terbentuk dari ratusan titik api memiliki panjang 5 hingga 6 meter. Itu melolong saat akhirnya menembak dari ujung pedang. Ratusan gumpalan merah berapi melesat lurus ke arah dada Qin Lai. Chang He mulai berteriak. Alis Song Tingyu sedikit berkerut. Melihat bor yang menyala-nyala menuju mereka, dia juga marah. Dia merasa bahwa orang-orang di Gunung Pedang Surgawi telah bertindak terlalu jauh. Beri dia 800 batu roh kelas bumi. Saat dia bersiap untuk menyerang, dia mendengar Qin Lai tertawa keras. Pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa Qin Lai telah melepaskan tangannya dan meraih Astral Thunder Hammer di etalase kristal, berniat untuk menghancurkannya di Li Rong. Ledakan. Sebuah ledakan gemilang datang dari dada Qin Lai. Banyak sambaran petir membanjiri Astral Thunder Hammer seperti ular yang merayap ke laut. Qin Lai mengayunkan palu. The Astral Thunder Hammer, yang sepanjang lengan, tiba-tiba menjadi 3 kali lebih besar, dan bahkan tumbuh lebih tebal dari tubuh Qin Lai. Boom! Petir astral biru terlihat jelas di dalam Astral Thunder Hammer. Palu itu meraung saat dengan ganas menghantam bor yang berapi-api. Ratusan titik api tersebar di segala arah. Mereka menyerupai bunga api yang terbang ketika palu besar menghantam logam merah panas. Kutukan bergema di seluruh aula yang awalnya sunyi. Banyak praktisi bela diri yang telah mengamati dengan acuh tak acuh dari samping berteriak saat mereka menghindar. Mereka menyalurkan kekuatan roh mereka untuk membentuk perisai cahaya, takut api akan menyentuh mereka. Astral Thunder Hammer jatuh ke tanah batu hitam. Ledakan. Potongan-potongan batu hitam segera hancur. Fragmen itu seperti bintang hitam dingin yang terbang di langit, yang semuanya menuju ke Li Rong. Murid Li Rong berkontraksi. Tarian pedang api. Pedang magenta di tangannya dengan cepat menusuk ke udara. Sinar pedang merah muncul seperti aliran cahaya. Sepintas, Li Rong tampak berubah menjadi dewi abadi yang terbang di langit dengan pelangi. Gerakannya elegan dan mengandung aura aneh. Ada ratusan sinar pedang merah tua, dan mereka membentuk angin puyuh pedang. Pop pop pop. Semua pecahan batu hitam hancur menjadi debu ketika mereka datang dalam jarak 3 meter dari Li Rong, bubuk itu menyebar ke udara. Li Rong mendengus dingin. Dikelilingi oleh angin puyuh pedang, dia menyerupai pedang tajam saat dia berlari ke arah Qin Lai. Ubin batu hitam di jalannya hancur dan menjadi debu. Penonton di daerah itu yang melihat bahwa Li Rong benar-benar marah mengutuk dalam hati saat mereka terus bergerak keluar. Mereka yang paling dekat dengan 4 pintu dikerumuni oleh orang-orang yang bergerak dan dipaksa keluar, tidak dapat melihat pertarungan di aula. Jika aku ingin kamu keluar, kamu harus keluar. Li Rong berteriak dengan marah. Sinar pedang yang menyala melesat dari tubuhnya dan membentuk air terjun yang jatuh ke arah Qin Lai. Semangat semangat. Suara memekakkan telinga menyebar ke seluruh aula dan melukai gendang telinga semua orang. Sedikit cahaya berdarah tiba-tiba muncul di mata Qin Lai. Dia menyalurkan kekuatan darah. Pada saat ini, energi darah yang kental dan jahat meledak dari otot, tulang, daging, dan darahnya dan bergabung dengan kekuatan kilat dan gunturnya. Di dalam Astral Thunder Hammer, petir astral biru diwarnai dengan warna berdarah. Getaran yang dibentuk oleh Astral Thunder Hammer menciptakan pecahan kecil cahaya menyilaukan yang keluar darinya. Petir astral dan sinar pedang bertabrakan. Ledakan bola yang menyilaukan meletus antara Qin Lai dan Li Rong. Petir astral dan sinar pedang meledak berulang-ulang. Lampu di atas kepala semua orang pecah terus-menerus sementara aula yang telah diterangi dengan terang tiba-tiba diliputi kegelapan. Dalam kegelapan itu, semua orang mendengar teriakan Li Rong. Lampu di atas kepala semua orang hancur oleh petir astral dan sinar pedang. Aula yang awalnya terang tiba-tiba tanpa cahaya. Satu-satunya cahaya yang tersisa berasal dari 4 pintu yang terbuka. Li Rong berteriak. Apa yang terjadi? Sebuah suara datang dari lantai 2, dan 4 sosok muncul di tangga. Dari keempatnya, satu adalah Zhao Xuan dari Joyful Union Sect, dan satu adalah Zhang Chendong dari Eight Extreme Temple. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan wajah seputih batu giok. Dia adalah Han Xing, presiden dan pendiri Blue Star Association. Di sebelah Han Xing adalah seorang pemuda berjubah biru yang berusia sekitar 26 tahun. Dia juga memiliki lencana khusus Gunung Pedang Surgawi di dadanya.
Namanya Luo Chen, dan dia berada di puncak alam Nether Passage. Dia adalah pemimpin generasi muda Heavenly Sword Mountain. Nenek Luo Cheng adalah Luo Nan, pengguna salah satu dari 5 pedang surgawi dari Gunung Pedang Surgawi. Dia adalah salah satu individu paling kuat di Gunung Pedang Surgawi. Li Rong dan 6 praktisi bela diri lainnya datang ke sini bersama Luo Chen. Luo Chen telah melakukan perjalanan khusus ke Pulau Simun untuk melihat Zhao Xuan dari Joyful Union Sect dan Zhang Chendong dari Eight Extreme Temple. Keduanya berkenalan dengan Luo Chen dengan bantuan atasan mereka di Eight Extreme Temple dan Joyful Union Sect. Luo Chen bertemu dengan Zhao Xuan dan Zhang Chendong untuk pengadilan yang akan diadakan. Luo Chen akan berpartisipasi dalam ujian sebagai pendering. Zhao Xuan dan Zhang Chendong masing-masing menerima token pedang dari Li Mu dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian, tetapi mereka tidak yakin bahwa mereka akan bertahan. Akibatnya, dengan pengaturan Zhao Changsheng dan Li Yi, mereka bergabung dengan Luo Chen. Mereka akan menjadi anggota kelompok Luo Chen dan mengikutinya dengan harapan peluang mereka untuk bertahan hidup akan meningkat. Luo Chen tahu bahwa pasukan peringkat perak lainnya juga akan mengirim pendering untuk memasuki ujian. Untuk menjadi juara ujian, Luo Chen perlu merekrut individu yang kuat, sehingga Zhao Xuan dan Zhang Chendong dapat dianggap sebagai pasangan yang cocok untuknya. Hari ini, dengan pengaturan Presiden Asosiasi Bintang Biru Han Xing, mereka bertiga bertemu untuk pertama kalinya di lantai atas aula besar ini. Mereka telah berbicara dengan gembira, ketika mereka mendengar suara perkelahian dari bawah. Han Xing dan Luo Chen sama-sama orang yang licik. Mereka tidak memperhatikan pertempuran di bawah dan terus berbicara. Hanya ketika Li Rong berteriak, Luo Chen mengerutkan kening dan menghentikan percakapannya dengan Zhao Xuan dan Zhang Chendong untuk turun dari lantai atas. Ambil lampu. Han Xing berteriak. Lampu baru melayang dari pintu masuk ke lantai 2 dan sekali lagi berada di atas kepala orang. Aula besar menjadi terang kembali. Seruan kaget bergema di seluruh aula saat orang-orang menoleh untuk melihat Li Rong. Puing-puing menutupi tanah di tengah aula. 3 lubang besar yang dibuat palu itu terlihat jelas. Dada Li Rong berlumuran darah. Dia berlutut, kebencian menutupi wajahnya saat dia menatap pedangnya dan melolong marah. Pedang panjangnya telah hancur berkeping-keping oleh Astral Thunder Hammer. Pedang panjang ini adalah artefak roh kelas 1 bumi, dan Li Rong menghargainya seolah-olah itu adalah hidupnya sendiri. Karena bila pedang telah hancur, diagram roh di dalamnya secara alami telah dihancurkan. Bagi Li Rong, ini adalah mimpi buruk. Seiring dengan tubuhnya yang terluka, Li Rong merasa seolah-olah pedang yang hancur telah menimpanya. Dia membenci Qin Lai sampai ke tulang. Di mana orang itu? Orang-orang mencari Qin Lai. Sial, orang itu mengambil Astral Thunder Hammer ketika dia pergi dan bahkan tidak membayar satu pun batu roh. Di balik lemari kristal, Chang He mulai mengutuk. Apa yang terjadi? Han Xing memelototi Chang He. Seorang anak laki-laki ingin membeli Astral Thunder Hammer. Ketika dia mencoba untuk tawar-menawar denganku, dia menyinggung Guru Li, dan keduanya bertarung. Chang He ingin menangis ketika dia melihat Han Xing dengan sedih, menjelaskan, dia menyelinap pergi dalam kegelapan dan juga mengambil Astral Thunder. Palu. Presiden, ke-18 lampu itu benar-benar hancur. Mereka bernilai 4.000 batu roh kelas bumi, seorang praktisi bela diri dari Asosiasi Bintang Biru yang sedang menggantung lampu baru disebutkan dengan hati-hati. Han Xing, hadiah dari Blue Star Association, memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia berteriak, apakah kalian semua bodoh? Apakah Anda tidak tahu cara mencari? Temukan orang ini, orang pembawa sial. Saya ingin dia membayar untuk ini bahkan jika saya harus mengulitinya. Banyak praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru melesat seperti kilat dan pergi mencari jejak Qin Lai di setiap sudut grup perdagangan Simun. Pedangmu telah hancur, Li Rong. Anda mungkin tidak akan dapat memulihkan kekuatan asli Anda dalam waktu dekat. Suara Luo Chen dingin. Dia memandang Li Rong dengan cemberut dan berbicara terus terang. Lebih penting bagimu untuk pulih. Menyerah pada percobaan saat ini. Oh, serahkan token pedang. Aku harus memilih orang lain. Praktisi bela diri muda lainnya dari Gunung Pedang Surgawi di samping Li Rong memandangnya dengan pedangnya yang hancur, mengalami beberapa schadenfreude. Kakak Luo, aku masih bisa berpartisipasi. Li Rong panik. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit lebih dingin, dan dia mengulurkan tangan, berkata, token pedang. Li Rong mengerutkan bibirnya. Setelah beberapa saat berpikir, dia tidak berani melawan dan dengan patuh menyerahkan token pedang. Saudara Zhao, Saudara Zhang, mari kita naik dan melanjutkan apa yang kita lakukan. Luo Chen berbalik dan mengangguk pada Zhao Xuan dan Zhang Chendong. Dia tidak memandang Li Rong lagi saat dia berjalan kembali ke tingkat atas.
6 praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi lainnya mengabaikan Li Rong saat mereka mengikuti Luo Chen menaiki tangga dengan santai. Dengan pedangnya hancur, Li Rong yang terluka tidak tampak seperti orang yang datang bersama mereka. Di mata mereka, Li Rong segera menjadi orang asing, dan dengan pemahaman yang tak terucapkan, mereka mengecualikannya. Dada Li Rong terasa sakit. Dia merasakan penyesalan yang mendalam. Setelah berakhir dalam situasi yang mengerikan, dia menyesal telah menyinggung Qin Lai. Grup Perdagangan Bulan Laut Luar. Setelah kembali ke penampilan aslinya, Qin Lai mengenakan jubah hitam panjang saat dia dengan santai berjalan di sepanjang jalan yang ramai. Song Tingyu telah mengubah penampilannya dan berjarak 10 meter darinya. Dia menggigit bibirnya saat dia mengikutinya, mengawasinya dengan geli. Saat lampu di dalam aula Simon Trade Group meledak, Qin Lai memanfaatkan kekacauan untuk merobek topeng kulit rubahnya. Ketika dia melewati Song Tingyu, dia memberitahu dia dengan suara kecil. Karena selalu bekerja sama dengan baik, keduanya pergi dalam kegelapan satu demi satu. Sebelum orang lain bisa bereaksi, mereka diam-diam meninggalkan Simon Trade Group. 1 jam kemudian, keduanya bertemu di pangkalan aliansi surga yang mendalam. Qin Lai, oh Qin Lai, kamu benar-benar busuk. Sing Tingyu mendorong pintu ke kamar tempat Qin Lai berada. Dia melepas topengnya, senyum mengharukan di wajahnya yang menawan. Di dalam ruangan, Qin Lai tersenyum sambil memegang Astral Thunder Hammer dan memainkannya dengan sayang. Tanpa memandangnya, dia berkata, saya suka Astral Thunder Hammer ini. Kamu tidak membayar satupun batu roh untuk itu, kata Song Tingyu sambil tersenyum. Qin Lai mengangkat kepalanya ketika dia mendengar ini, terkejut di wajahnya saat dia berkata, apa? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan membayarnya atas nama saya? Apakah Anda tidak melempar batu roh ketika Anda pergi? Apakah Anda tidak bermoral? Song Tingyu kesal sekaligus geli. Kau menyuruhku pergi dengan cepat. Kapan saya punya waktu untuk melempar batu roh? Bagaimana jika saya kembali ke asosiasi bisnis Simon sekarang dan membayar mereka? Yah, kupikir nilai dari lampu itu lebih tinggi dari Astral Thunder Hammer ini. Anda dapat membayar untuk itu juga. Qin Lai tertawa aneh. Dia menamparkan kepalanya dan berkata, oh, aku lupa. Aku juga menghancurkan pedang orang itu. Karena kamu sangat murah hati, bayar juga untuk itu. Orang menyebalkan. Aku akan mengabaikanmu. Song Tingyu terkikik dan memutar matanya ke arahnya. Kamu sangat tidak tahu malu. Orang itu yang memintanya, kenapa kamu menyalahkanku? Qin Lai mendengus dingin dan berkata, saya baik-baik saja di tempat saya berada. Dia menyinggung saya. Bukankah dia yang memintanya? Ah, Sekte Artefak Surgawi sedang mencari Anda di mana-mana, maka Anda menyinggung Gunung Pedang Surgawi dan Asosiasi Bintang Biru. Jika identitasmu ketahuan, aku tidak tahu berapa banyak orang di Pulau Simon yang akan mencoba membunuhmu, tegur Song Tingyu. Jangan khawatir, kami akan segera meninggalkan Pulau Simon segera setelah saya memperbaiki diagram roh di dalam Astral Thunder Hammer ini dan menempa bom mendalam Terminator, kata Qin Lai acuh tak acuh. Kamu bisa memperbaiki diagram roh di dalamnya. Song Tingyu terkejut. Jika saya tidak bisa memperbaikinya, apakah saya akan membuang begitu banyak waktu untuk orang itu? Apakah guk-guk gila dari Gunung Pedang Surgawi itu akan menargetkanku? Qin Lai tertawa bahagia. Palu guntur astral ini pada awalnya adalah artefak roh kelas bumi. Jika itu bisa diperbaiki, apakah para pengrajin dari Blue Star Association akan mengabaikannya? Song Tingyu bahkan lebih terkejut. Qin Lai, bahkan Mo Hai tidak akan bisa. Kenapa kamu begitu percaya diri? Dia tidak bisa mempercayainya. Qin Lai tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya diagram roh dasar di dalam Astral Thunder Hammer yang rusak. Mungkin butuh waktu bagi Qin Lai untuk memperbaikinya, tapi itu tidak akan terlalu sulit. Penyimpanan roh, pengumpulan roh, amplifikasi, dan penguatan adalah diagram roh paling dasar, dan Qin Lai telah menghafalnya. Diagram roh dasar di dalam Astral Thunder Hammer ini adalah penyimpanan roh, pengumpulan roh, dan penguatan. Jelas bahwa ketiga diagram roh ini telah disederhanakan dari diagram roh kuno yang diketahui Qin Lai. Dari sudut pandangnya, strukturnya sangat sederhana. Bantu aku membeli komponen utama yang dibutuhkan untuk membuat Profound Bomb Terminator. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Mencengkeram Astral Thunder Hammer, Qin Lai menarik napas dalam-dalam. Pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia bersiap untuk mulai bekerja. Aku tahu. Song Tingyu bergerak dengan senyum di wajahnya dan berdiri di sampingnya. Matanya bersinar saat dia melihat Astral Thunder Hammer, dan dia sepertinya tidak akan pergi. Kalau begitu pergi, Qin Lai mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Saya mengatur agar Paman Tian melakukan itu sebelum saya datang ke sini.
Dia akan membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk bom mendalam Terminator. Saya tidak perlu bekerja untuk itu. Song Tingyu meliriknya dan mengangkat alis. Apakah Anda ingin mengirim saya pergi? Apa kau khawatir aku akan mengganggumu? Aku butuh keheningan. Qinlai mengangkat tangannya tanpa daya. Kamu tahu bahwa seseorang tidak dapat membagi perhatian mereka ketika menulis diagram roh. Setiap gangguan konsentrasi dapat menyebabkan kesalahan dan menyia-nyiakan semua usaha sebelumnya. Aku berada di sini, akan membagi perhatianmu. Sebuah rona merah muncul di wajah indah Song Tingyu, matanya yang indah dipenuhi dengan kehangatan yang memabukkan. Dia semakin dekat dan berhenti beberapa inci dari Qinlai. Bibir merah mudanya terbuka sedikit, dan dia menghembuskan napas di wajah Qinlai. Kemudian dia berkata dengan suara menggoda yang ringan, apakah ini akan membagi perhatianmu? Sebuah cahaya licik melintas di matanya. Dia sengaja menggoda Qinlai. Tatapan Qinlai tiba-tiba menjadi demam. Dengan topeng terbuka, Song Tingyu seperti bunga yang mekar. Gerakan dan senyumnya mampu menguasai pikiran seseorang, dan dapat mencegah orang itu mengalihkan pandangan dari tubuhnya. Pada saat ini, Song Tingyu yang secara alami memesona sengaja menjadi genit. Dia membuat pikiran orang mengembara dan membuat darah mereka berlomba. Baiklah, kamu tidak perlu pergi. Aku tidak akan menyentuh Astral Thunder Hammer untuk saat ini. Qinlai menyingkirkan Astral Thunder Hammer. Matanya jelas bersinar dengan cahaya keinginan, dan dia mengulurkan tangan untuk menariknya ke dalam pelukannya. Pergi. Cahaya oranye merah muncul di telapak tangan tembus pandang Song Tingyu, dan dia menamparkan tangannya. Cahaya itu memancarkan pelangi yang cerah. Retakan. Lengan terentang Qinlai menjadi mati rasa ketika ditepuk oleh tangan gioknya. Haha, Anda dapat tinggal di sini dan fokus memperbaiki diagram roh Anda. Kakak tidak akan menggodamu. Song Tingyu melenggang keluar, tawa seperti lonceng tertinggal di belakangnya. Dia memasuki ruangan di sebelah Qinlai. Di dalam ruangan ada cermin tembaga yang sangat besar. Tubuhnya yang menggoda tiba-tiba membeku ketika dia melihat dirinya di cermin. Itu menunjukkan wajah cantik memerah dengan senyum provokatif. Matanya yang menyihir dipenuhi dengan kegembiraan, dengan jelas menunjukkan suasana hatinya yang bahagia. Song Tingyu tanpa sadar menyentuh pipinya, merasakan panas. Ini membuatnya merasa lebih malu. Orang di cermin adalah aku. Kapan menggoda seorang pria mulai membuatku sangat bahagia. Matanya tampak termenung, dan ekspresi kompleks dan aneh muncul di wajahnya. Dia mulai memikirkan kembali bagaimana dia dan Qinlai bertemu. Song Tingyu awalnya menemukan Qinlai karena bom mendalam Terminator yang secara signifikan melukai 5 faksi dan membuka lorong bawah yang jahat. Itu adalah pertama kalinya dia memperhatikan pemuda yang tidak dikenal ini. Aliansi surga yang mendalam telah mengatur agar dia pergi ke rawa beracun untuk bertemu Qinlai dan merundingkan kemitraan. Dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya di rawa beracun. Ketika dia menggunakan konsep pesonanya pada Qinlai, itu adalah pertama kalinya gagal. Dia terluka oleh reaksi itu dan merasa bahwa dia dan Qinlai telah menikah selama 3 kehidupan sebagai efek samping. Butuh banyak upaya baginya untuk menyelesaikan serangan balik. Kemudian, untuk menipu Mo He, dia berbohong dan mengatakan dia bertunangan dengan Qinlai. Mereka berdua berpura-pura berpelukan untuk sementara waktu. Setelah itu, mereka jatuh ke alam neter bersama-sama. Mereka bertarung berdampingan melawan ras iblis bertanduk, perlahan-lahan kembali ke benua pasang surut selangkah demi selangkah. Dia secara bertahap menemukan bahwa Qinlai memiliki semua jenis rahasia. Dia menjadi semakin penasaran. Dia ingin tahu tentang identitas dan asal-usul Qinlai, masa lalunya, dan dari mana banyak kemampuan khusus Qinlai berasal. Sama seperti itu, hubungannya dengan Qinlai semakin dekat. Mereka mulai saling percaya. Tidak ada penghalang di antara mereka dan mereka dapat berbicara satu sama lain dengan bebas. Lama kemudian, Song Tingyu menghela nafas pelan. Seharusnya tidak seperti ini, pikirnya dalam hati, berbohong pada dirinya sendiri. Ini jelas merupakan reaksi balik dari konsep yang belum sepenuhnya dihilangkan. Sepertinya aku perlu membersihkan pikiranku. Qinlai duduk di ruangan lain, panas membara di matanya. Sesaat kemudian, dia meringis dan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan Astral Thunder Hammer lagi dan perlahan menenangkan pikirannya. Dia pertama kali memeriksa danau jiwanya. Serunya tiba-tiba. Bayangan jiwa di tengah danau jernih yang tadinya buram telah tumbuh dan menjadi lebih jernih. Qinlai menggunakan kesadaran pikirannya untuk merasakannya. Tiba-tiba, perasaan yang menakjubkan mengalir ke dalam pikirannya dan memasuki setiap bagian dari jiwanya. Semua ingatan, pikiran, kesadaran, masa lalu, sisa-sisa pikiran,
Emosinya, semuanya berubah menjadi untaian cahaya mengalir yang menakjubkan yang membanjiri bayangan jiwa di dalam danau jiwanya. Kenangan, pikiran, sifat kepribadian, dan hal-hal lain yang memenuhi setiap bagian dari pikirannya telah tersebar dan tidak teratur. Namun pada saat ini, semua pikiran jiwa, ingatan, pengalaman, sifat kepribadian, dan hal-hal lain yang menjadi milik jiwanya membanjiri bayangan jiwa di tengah danau jiwa. Bayangan jiwa, yang tadinya tidak berwujud, tiba-tiba menjadi nyata, keberadaan yang nyata, dan membentuk jiwa sejati. Dengan gemetar, dia menemukan bahwa tubuh aslinya, dirinya yang sebenarnya, adalah jiwa sejati di danau jiwa. Kemudian dia merasa seperti berada di dalam danau jiwa seperti dia adalah bentuk sejati dari jiwa sejati. Begitu sumber jiwanya dan semua jejaknya menyatu, dia dengan jelas merasakan keberadaan jiwanya untuk pertama kalinya. Dia menyadari untuk pertama kalinya betapa menakjubkannya jiwa sejati yang terbentuk sepenuhnya. Sebuah danau jiwa dibuat dari kesadaran pikiran dan kekuatan pikiran. Jiwa sejati terbenam di kedalaman danau jiwa, dan seseorang dapat menggunakan jiwanya untuk merasakan kesadaran pikiran dan kekuatan pikiran di dalam danau jiwa. Dengan pikiran, benang kesadaran pikiran di dalam danau jiwa berubah menjadi benang cahaya mengalir yang menyebar di luar tubuhnya seperti ribuan tentakel. Begitu kesadaran pikiran meninggalkan danau jiwa, itu tidak terlihat oleh matanya. Namun, setelah jiwa sejatinya terbentuk, dia bisa merasakan kesadaran pikiran yang telah terbang keluar dari jiwa sejati di danau jiwa. Qin Lai menutup matanya. Ketika kesadaran pikirannya padam, dia perlahan bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Kesadaran pikiran itu seperti beberapa pasang mata. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya diteruskan kembali ke jiwa sejatinya. Ini adalah alam Nether Passage asli. Qin Lai menyeringai. Ketika dia tertawa, dia segera dipaksa kembali ke bentuk aslinya, dan perasaan menakjubkan itu menghilang. Alam Nether Passage, saya akhirnya melewati ambang pintu dan membentuk jiwa sejati saya. Suasana hatinya berubah, dia tertawa. Dia tenang lagi dan menggunakan satu benang kesadaran pikiran untuk mencoba dan mencapai kamar tetangga. Kesadaran pikiran dapat dengan mudah melewati rintangan seperti dinding, objek, dan tanah. Benang kesadaran pikirannya tiba-tiba menabrak penghalang tipis seperti lalat dan terpental kembali. Qin Lai merasakan kehadiran Song Tingyu di penghalang tipis itu. Dia segera mengerti bahwa Song Tingyu telah mendeteksi kedatangannya dan menggunakan kesadaran pikirannya untuk membentuk penghalang untuk menghentikan kesadaran pikirannya masuk. Kesadaran pikiran bisa terbang ke langit dan melewati tanah, dinding, dan objek lainnya. Hanya penghalang yang juga terbuat dari kesadaran pikiran yang bisa menghentikannya. Qin Lai, tidakkah kamu perlu fokus memperbaiki diagram roh? Suara lembut Song Tingyu datang dari sisi lain dinding. Apakah kesadaran pikiranmu terbelah ketika kamu memalsukan artefak? Apakah itu menyebar ke lingkungan? Saya akan beristirahat, dan Anda melepaskan seutas kesadaran pikiran dengan cara ini. Apa yang kamu inginkan? Nada suaranya berangsur-angsur menjadi jengkel pada akhirnya. Ini hanya salah paham. Tersenyum lemah, Qin Lai buru-buru mengambil benang kesadaran pikiran itu. Aku akan mulai sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu di masa depan. Jika Anda berani mengirim kesadaran pikiran ke sini, saya ingin Anda tahu bahwa Anda akan membayar harga karena mengganggu saya. Song Tingyu mendengus. Di tingkat atas aula artefak roh di dalam Simun Trade Group, seseorang bergegas masuk untuk melapor sementara Han Xing, Luo Chen, Zhang Chendong, dan Zhao Xuan berbicara. Biyu Sekte Artefak Surgawi telah tiba. Kelompok itu berhenti berbicara satu sama lain. Kirim dia masuk, perintah Han Xing. Tak lama kemudian, Biyu Sekte Artefak Surgawi tiba di tingkat atas, membawa Jiang Tianxing bersamanya. Presiden Han, saya di sini untuk membahas beberapa hal. Saat Biyu masuk, dia langsung menuju ke inti masalah dan berkata, saya mencari seorang praktisi bela diri yang mengolah kekuatan petir dan es. Orang ini telah memperoleh sesuatu yang penting dari mayat dewa yang berhubungan dengan stabilitas makam dewa. 9 kekuatan besar telah mencapai kesepakatan dengan suara bulat bahwa item ini harus ditemukan sesegera mungkin. Biyu telah mengetahui kebenarannya setelah bertemu Jiang Tianxing, dan mereka sekarang sedang terburu-buru untuk menemukan Qin Lai. Han Xing memandang Luo Chen. Luo Chen sedikit mengangguk. Atasan kami menyuruh kami untuk bekerja sama dengan Sekte Artefak Surgawi dan menemukan orang yang mengambil barang itu dari mayat dewa. Apa yang akan kamu lakukan? Han Xing mengerutkan kening. Saya berencana untuk mencari semua pulau Simun dengan kesadaran pikiran saya. Biyu berada di tahap tengah dari alam fragmentasi, dan dia sebenarnya sedikit lebih lemah dari Han Xing. Namun, dia berasal dari Sekte Artefak Surgawi dan bekerja sebagai diaken mereka.
Dia tidak lebih rendah statusnya dari Hansing. Kamu berencana untuk memindai setiap praktisi bela diri di pulau ini? Hansing bertanya dengan heran. Saya akui bahwa, dengan wilayah saya, akan sedikit sulit untuk menutupi seluruh pulau dengan kesadaran pikiran saya. Biyu menghela nafas pelan. Namun, masalah ini mendesak, dan pengadilan akan segera dimulai. 9 kekuatan besar membutuhkan item itu untuk menstabilkan makam dewa dan mengurangi risiko bagi para peserta. Baiklah, lakukan. Hansing mengangguk. Dengan itu, Biyu duduk di tanah. Jiang Tianxing, yang berasal dari sekte artefak surgawi seperti Biyu, berdiri di sampingnya. Dia telah mendapatkan kembali akal sehatnya dan memasang tampang baik karena dia belum menyalurkan seni roh darah. Dia diam-diam memeriksa Luo Chen yang ada di depannya. Luo Chen juga menatapnya. Saudara Jiang, saya memiliki daftar nama di tangan saya. Anda akan mewakili sekte artefak surgawi dalam uji coba ini, kan? Luo Chen tiba-tiba bertanya dengan santai. Jiang Tianxing tertawa. Itu betul. Saya akan mewakili sekte artefak surgawi dalam percobaan ini. Aku akan melakukan yang terbaik. Luo Chen mengangkat sudut bibirnya sambil mengungkapkan sedikit cemoohan di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat inilah fluktuasi pikiran yang hebat muncul dari tubuh Biyu. Murid semua orang di ruangan itu menyusut. Semua orang bisa merasakan medan magnet yang sangat besar dari energi pikiran menyebar dari Biyu, membanjiri segala arah seperti gelombang pasang. Itu menyebar keluar untuk menutupi keseluruhan Pulau Simun. Itu menyebar di jalan-jalan, rumah-rumah, grup perdagangan Simun, asosiasi bintang biru, benteng dari banyak kekuatan besar, dan toko-toko. Beberapa ribu praktisi bela diri dari alam yang berbeda mendeteksi aura bergelombang yang luar biasa. Orang-orang mengangkat kepala mereka dan merasakan teror dari jaring raksasa tak terlihat yang menutupi seluruh Pulau Simun. Hansing juga memasang ekspresi terkejut. Pulau Simun berdiameter beberapa ratus hektar, dan bahkan di puncak alam fragmentasi, akan sangat sulit baginya untuk menutupi seluruh pulau dengan kesadaran pikirannya. Selanjutnya, Biyu hanya berada di tahap tengah dari alam fragmentasi, tetapi dia sudah memiliki kesadaran pikiran yang begitu menakutkan. Ini menyebabkan Hansing dalam hati terkejut. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari kekuatan peringkat perak. Hansing merasa takut dan hormat, memutuskan untuk mendapatkan posisi yang baik di Gunung Pedang Surgawi begitu dia naik ke alam nirvana. Dia akan meminjam sumber daya Gunung Pedang Surgawi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Hansing memperlakukan Luo Chen dengan hati-hati karena dia ingin mendapatkan sisi baiknya. Dia berharap untuk mendapatkan bantuan Luonan di masa depan dan berdiri tegak di Gunung Pedang Surgawi. Riak tak terlihat yang menyerupai gelombang air tak berwujud menyebar keluar dalam banyak gelombang. Kemanapun gelombang energi pikiran pergi, praktisi bela diri yang terperangkap di dalamnya akan merasakan dari jiwa mereka bahwa mereka sedang diawasi. Seolah-olah sambaran listrik melewati tubuh mereka. Mereka merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman, dengan cepat menyadari bahwa seorang praktisi bela diri yang kuat sedang menutupi seluruh Pulau Simun dan secara khusus mencari sesuatu. Mereka yang bijaksana tidak menolaknya dan mengabaikan pengawasan, membiarkan kesadaran pikiran Biyu meresap. Tentu saja, ada orang yang tidak bijaksana dan secara paksa membentuk penghalang untuk mengisolasi kesadaran pikiran mereka, tidak memahami situasinya. Segera, orang-orang ini terluka parah. Hambatan yang terbentuk dari kesadaran pikiran mereka langsung dihancurkan oleh Biyu. Di jalanan, banyak praktisi bela diri peringkat rendah di dalam Simun Trade Group tiba-tiba duduk di tanah dan menjadi pucat. Beberapa orang meludahkan seteguk darah dan dengan penuh kebencian melihat ke arah Biyu. Ada beberapa elit lain di alam fragmentasi yang berada di sudut terpencil Pulau Bulan Laut. Orang-orang ini tidak takut pada Biyu, dan dengan mendengus dingin, mereka menatap tepat ke lokasi Biyu seolah-olah mata mereka mampu melihat jarak yang sangat jauh. Mereka membentuk penghalang isolasi dengan kesadaran pikiran mereka, melarang Biyu mengambil satu langkah ke dalam pikiran mereka. Ketika Biyu mendeteksi ahli semacam ini, dia akan menghentikan dorongannya dan secara otomatis menarik kesadaran pikirannya, menghindari konfrontasi dengan mereka. Orang yang dia cari berada di alam manifestasi atau alam Nether Passage. Siapapun yang melampaui ranah ini jelas bukan targetnya. Tindakan Biyu membuat seluruh Pulau Simun menjadi gempar. Banyak orang yang pikirannya diserang oleh kesadaran pikirannya sedang berdiskusi satu sama lain, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Di benteng aliansi surga yang mendalam, Qin Lai dan Song Tingyu berjarak dinding dari satu sama lain. Salah satunya berkonsentrasi pada kultivasi, dan yang lainnya sedang memperbaiki Astral Thunder Hammer. Keduanya merasakan kesadaran pikiran kolosal mendarat di atas mereka dari langit di atas.
Itu seperti jaring raksasa di langit yang tiba-tiba menutupi semuanya. Song Tingyu segera menyadari dan berteriak, Qin Lai. Itu datang untukmu. Qin Lai, yang terserap dalam diagram roh astral Thunder Hammer, tiba-tiba bergetar dan merasa seolah-olah jiwanya bergetar. Kesadaran pikiran Biyu melonjak. Qin Lai tahu bahwa dia tidak bisa menahannya, dan juga tahu bahwa dia perlu menghentikannya meresap ke dalam pikirannya atau dia bisa terungkap. Ketenangan tanpa pikiran. Pada saat kritis itu, dia mengingat orb penekan jiwa dan memotong semua pikiran acak. Jiwa sejatinya terbang keluar dari danau jiwanya dan menyelinap ke dalam bola. Meskipun Qin Lai tidak merasakan sesuatu yang istimewa, mata cerah Song Tingyu sedikit berubah. Dia tidak bisa lagi merasakan keberadaannya. Song Tingyu merasa seolah-olah Qin Lai tiba-tiba menjadi tidak terlihat dan tidak lagi melepaskan satu pun gumpalan aura jiwa. Seolah-olah dia telah berteleportasi ke suatu tempat. Kesadaran pikiran yang menutupi langit membanjiri seluruh rumah seperti gelombang pasang. Semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka disapu oleh petir. Bahkan Tianpu tidak terkecuali. Kesadaran pikiran Biyu bertahan untuk sementara waktu, dan setelah tidak menemukan apa-apa, dia tidak punya pilihan selain pergi. Pada saat ini, Song Tingyu berjalan keluar dari kamarnya dan membuka pintu Qin Lai. Qin Lai duduk di tempat yang sama tanpa jejak aura jiwa pada dirinya. Bahkan tubuhnya tidak memiliki energi kehidupan yang kuat. Dia merasa seperti binatang buas dalam hibernasi. Dengan ekspresi terkejut, mata Song Tingyu berkilauan, dan dia dengan lembut berkata, dia pergi. Merindukan. Suara Tianpu datang dari luar. Musuh datang mencari. Apakah akan ada masalah? Apakah mereka menemukan kalian berdua? Kurasa tidak, jawab Song Tingyu tanpa daya. Kemudian, dengan suara lembut, dia berkata, Paman Tian, berapa banyak orang yang Anda rasakan di dalam ruangan ini sekarang? Hanya kamu, Nona. Tianpu berkata dengan hormat. Song Tingyu tersenyum lembut dan melambaikan tangannya dengan yakin, berkata, pergilah, kalau begitu. Semuanya baik-baik saja. Tianpu pergi, perutnya penuh keraguan. 15 menit kemudian, di lantai atas aula artefak roh Si Moon Trade Group, Biyu membuka matanya. Saya menemukan 65 orang yang mengolah seni roh guntur, 38 orang yang mengolah seni roh es, dan hanya 5 yang mengolah keduanya. Dari 5 orang ini, 3 berada di alam manifestasi, 1 di alam Nether Passage, dan 1 lagi di alam pemenuhan. Biyu berdiri. Pikirannya sudah terkunci pada 5 target. Dia mengangguk ke arah Hansing dengan rasa terima kasih dan berkata, saya akan mengirim orang-orang dari Sekte Artefak Surgawi untuk mencari 5 orang ini dan mencari mereka secara menyeluruh. Kami akan melihat apakah kami dapat menemukan item pada mereka. Hansing tersenyum dan berkata, tolong lakukan. Biyu dan Jiang Tianxing pergi secepat mereka tiba. Beberapa saat kemudian, mereka benar-benar pergi. Orang yang bertarung melawan Li Rong di tingkat bawah Si Moon Trade Group juga ahli dalam kekuatan guntur. Saat dia bertarung, saya merasakan aura es yang samar darinya, kata seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi dengan lembut setelah Biyu pergi. Hansing menjadi kosong. Ada juga aura bumi pada dirinya. Itu lemah, tapi itu pasti ada, sela orang lain. Mata Zhao Xuan dari Joyful Union Sect tiba-tiba menyala. Seseorang yang ahli dalam seni roh es, kilat, dan bumi. Mengapa saya merasa pernah mendengar tentang orang seperti itu? Qin Lai benua pasang surut. Zhang Chendong dari 8 kuil ekstrim berseru. Itu dia, Qin Lai benua pasang surut. Luo Chen dari Gunung Pedang Surgawi berseru dengan nada lembut, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Ada 15 orang dari Gunung Pedang Surgawi yang berpartisipasi dalam ujian ini, dan total 15 token pedang dibuat sebagai bukti masuk. Gunung Pedang Surgawi memiliki 5 pedang surgawi. Orang-orang yang menggunakannya, hanya disebut sebagai pedang surgawi, memerintah Gunung Pedang Surgawi bersama. Mereka mengeluarkan perintah, mengelola praktisi bela diri bawahan, dan memegang kekuasaan pengambilan keputusan dalam hal-hal penting di dalam Gunung Pedang Surgawi. Nenek Luo Chen, Luo Nan adalah pedang surgawi, salah satu orang paling kuat di Gunung Pedang Surgawi. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa ada orang lain di Gunung Pedang Surgawi yang juga menggunakan pedang surgawi. Orang ini tidak berpartisipasi dalam manajemen atau masalah Gunung Pedang Surgawi. Dia tidak mendidik murid-muridnya, dia juga tidak memiliki tanggung jawab khusus. Satu-satunya tanggung jawabnya adalah mengeksekusi pengkhianat dan mengawasi setiap orang di Gunung Pedang Surgawi. Ini juga termasuk 5 pedang surgawi. Orang ini disebut pedang surgawi ke-6 dari Gunung Pedang Surgawi. Namanya Limu. Di semua Gunung Pedang Surgawi, sangat sedikit orang yang tahu tentang keberadaan pedang surgawi ke-6. Di luar Gunung Pedang Surgawi, jelas lebih sedikit orang yang tahu.
Luo Chen mengetahui tentang Li Mu melalui neneknya Luonan. Li Mu tidak pernah berada di Gunung Pedang Surgawi, dan akan selalu bertualang di pulau terapung yang dia kendalikan. Pria ini sering tidak kembali ke Gunung Pedang Surgawi selama 8 hingga 10 tahun sekaligus. Pedang Surgawi ke-6 bernama Li Mu adalah pedang yang tergantung tinggi di atas kepala setiap pembuat kebijakan di Gunung Pedang Surgawi. Saat seseorang mengkhianati Gunung Pedang Surgawi atau berkolusi dengan musuh asing, merugikan kepentingan Gunung Pedang Surgawi, Li Mu akan mengetuk pintu mereka. Selama beberapa ratus tahun, murid yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangan pria ini. Masing-masing dari mereka telah mengkhianati Gunung Pedang Surgawi. Bahkan jika orang-orang ini berlari ke sudut alam roh, bahkan jika mereka mengikatkan diri pada kekuatan yang kuat, mereka masih akan ditangkap dan dibunuh oleh Li Mu. Orang yang disebut Pedang Surgawi ke-6, mungkin tidak berpartisipasi dalam berbagai masalah Gunung Pedang Surgawi atau memiliki kekuatan atau otoritas nyata, tetapi dia adalah satu-satunya yang menakuti 5 Pedang Surgawi lainnya. Luo Chen tahu tentang orang ini karena neneknya Luo Nan telah memberitahunya. 5 dari 15 token pedang yang dibuat oleh Gunung Pedang Surgawi diambil oleh pria ini. Justru karena 5 token pedang inilah Luo Chen memperhatikan benua Scarlet Tide. Dia tahu bahwa 5 token pedang telah diletakkan di tangan Song Tingyu, Zhang Chendong, Zhao Xuan, Xie Jingxuan, dan Qin Lai. Saat ini, Zhang Chendong dan Zhao Xuan sudah datang dengan sukarela untuk mengungkapkan niat baik mereka. Untuk meningkatkan peluangnya di ujian, Luo Chen pergi ke Pulau Simun kali ini dengan harapan dia bisa merekrut Song Tingyu dan Xie Jingxuan sebagai tangan kiri dan kanannya. Di matanya, Song Tingyu dan Xie Jingxuan adalah anggota dari Profound Heaven Alliance, dan Profound Heaven Alliance adalah pengikut dari Heavenly Sword Mountain. Dia percaya bahwa, seperti Zhang Chendong dan Zhao Xuan, Song Tingyu dan Xie Jingxuan tidak akan bisa menolaknya. Dia percaya bahwa mereka akan mengikutinya secara membabi buta dan bergabung dengan timnya untuk berpartisipasi dalam ujian. Luo Chen juga mendapatkan pemahaman tentang Qin Lai melalui berbagai saluran. Dia percaya bahwa ada terlalu banyak aspek tak terduga tentang Qin Lai. Dia tidak melihat Qin Lai sebagai seseorang yang bisa dia ikat ke dalam kelompoknya karena, tanpa asal, Qin Li terlalu berbahaya. Selanjutnya, menurut pengetahuannya, Qin Lai hanya berada di tahap akhir dari alam manifestasi. Satu-satunya alasan dia berhasil menyebabkan keributan seperti itu di benua Scarlet Tide adalah karena dia telah meminjam kekuatan orang lain. Namun, dalam ujian, tidak akan ada kekuatan eksternal yang bisa dia pinjam. Dia tidak terlalu memikirkan kekuatan Qin Lai, dan dia tidak percaya Qin Lai bisa membantunya. Jadi maksudmu orang yang dengan mudah mengalahkan Li Rong dan menghancurkan pedangnya dalam sebuah ledakan adalah Qin Lai. Luo Chen tersentak dari transnya saat cahaya terang bersinar dari dalam matanya yang dingin. Mungkinkah dia yang mendapatkan item di dalam mayat dewa? Kamu sudah mendengar bahwa pria dan wanita Biyu Sekte Artefak Surgawi yang kamu cari mengendarai kupu-kupu pelangi awan mengalir. Zhang Chendong berhenti dan melanjutkan dengan sungguh-sungguh, tunggangan Song Tingyu justru adalah kupu-kupu pelangi awan mengalir peringkat 5. Seharusnya tidak ada kesalahan kalau begitu. Luo Chen mengangguk. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang tak terduga yang menyerupai balok pedang bersilangan kecil saat dia merenung, dan setelah beberapa saat, dia berkata kepada Han Xing, Paman Han, mintalah orang-orangmu memperhatikan kegiatan Sekte Artefak Surgawi dan lihat apakah mereka menemukannya. Qin Lai ini dari 5 orang itu. Kata Han Xing dengan wajah gelap, aku juga punya skor untuk diselesaikan dengannya. Dia tidak hanya menghancurkan cahayaku, dia bahkan mencuri Astral Thunder Hammer. Juga, kirim orang untuk menonton benteng aliansi surga yang mendalam dan melihat apakah Song Tingyu ada di sekitar. Sebenarnya, tunggu, minta mereka melihat apakah ada pasangan yang keluar masuk tempat itu akhir-akhir ini pria dan wanita yang tidak dikenal. Luo Chen tahu bahwa mereka hanya bisa mengubah wajah mereka jika mereka benar-benar ingin menyembunyikan identitas mereka. Tidak masalah, serahkan padaku. Han Xing setuju. Jangan beritahu Sekte Artefak Surgawi tentang masalah ini. Jangan biarkan mereka mengetahui bahwa kita memiliki kunci pada target kita, instruksi Luo Chen lagi. Dipahami. Dengan cara ini, Sekte Artefak Surgawi dan Asosiasi Bintang Biru berpisah dan mulai mencari di seluruh pulau bulan laut. Mereka semua ingin menyeret Qin Lai ke tempat terbuka. Di dalam rumah aliansi surga yang mendalam di Pulau Simun. Jiwa sejati Qin Lai kembali ke danau jiwanya, dan dia terus berkonsentrasi untuk memperbaiki palu guntur astral. Baut listrik yang menyilaukan muncul dari ujung jarinya, memutar dan melepaskan gelombang energi halus. Kali ini, Song Tingyu tidak meninggalkan sisinya. Dia duduk di lantai lembut di dalam rumah dan bersandar di dinding 7 atau 8 meter jauhnya.
Matanya yang indah berkilauan saat dia melihat Qin Lai memperbaiki artefak roh. Kali ini, Qin Lai tidak mengusirnya. Dia tidak tahu apakah musuh akan menjelajahi tempat itu dengan kesadaran mereka lagi. Song Tingyu dapat mendeteksinya sebelumnya dan memperingatkannya jika dia dekat. Di dalam Astral Thunder Hammer, diagram pengumpulan roh dan penyimpanan roh yang disederhanakan, serta selusin garis roh, dipecah dan dipelintir menjadi bundel yang kacau. Kerusakan pada lusinan garis roh ini secara besar-besaran menurunkan kekuatan guntur setelah dituangkan ke dalam artefak roh. Ini melemahkan energi roh dalam dua diagram utama, sebagai hasilnya berdampak pada kekuatan penuh Astral Thunder Hammer. Qin Lai saat ini sedang mencoba menyambung kembali garis roh yang putus. Yang dipelintir menjadi satu bundel harus dilepaskan secara perlahan agar keteraturan dapat dipulihkan. Karena tiga diagram dasar berasal dari diagram kuno yang dia ketahui, Qin Lai sepenuhnya memahami setiap modifikasi kecil pada diagram. Zes. Benang roh itu seperti kilat halus yang perlahan berputar di dalam diagram roh. Kesadaran pikiran dan energi roh Qin Lai dengan cepat habis. Seiring waktu secara bertahap berlalu, jari yang dia tekan ke Astral Thunder Hammer mulai bergetar aneh. Suara dengungan aneh datang darinya. Boom! Gemuruh guntur yang rendah datang dari dalam Astral Thunder Hammer. Pola petir di permukaan palu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ada banyak bintik kecil cahaya di atas palu dan di dalam petir. Mereka berkilauan seperti bintang malam dan melepaskan energi yang dahsyat dan menggelegar. Bintik-bintik cahaya yang berkedip ini adalah guntur astral yang terbentuk setelah energi guntur dipadatkan dan disempurnakan. Selusin serangan guntur astral dengan cepat terbentuk saat Qin Lai menyuntikkan kekuatan guntur dan kilatnya. Mereka seperti lautan bintang yang bergerak dengan aneh. Mata Qin Lai sangat cerah. Setelah diagram roh di dalam artefak benar-benar diperbaiki, energi guntur dan kilat yang dia keluarkan tidak berkurang sedikit pun. Semua itu dituangkan ke dalam diagram utama dan membuat kekuatan Astral Thunder Hammer menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat. Kekuatan guntur dan kilat sudah ganas dan mengesankan. Setelah disempurnakan dan diringkas menjadi guntur astral oleh Astral Thunder Hammer, yang memegang kekuatan yang bahkan lebih terkonsentrasi, kekuatan destruktif guntur Qin Lai akan meningkat secara besar-besaran. Qin Lai percaya bahwa, jika dia mengayunkan Astral Thunder Hammer-nya dengan seluruh kekuatannya dan melepaskan selusin serangan guntur astral ke arah musuhnya seperti hujan berbintang, maka bahkan seorang praktisi bela diri di tahap akhir Nether Passage Realm mungkin hanya akan bertahan sedetik sebelum meledak sampai mati. Ini berbeda dari kekuatan bom mendalam Terminator. Setelah bom mendalam Terminator meledak, mereka akan memiliki dampak kekerasan yang mencakup area yang luas. Kekuatan ledakan sesaat ini memiliki jangkauan yang lebih luas, itulah sebabnya kekuatannya juga sedikit menyebar. Guntur astral yang dibentuk oleh Astral Thunder Hammer adalah perwujudan dari petir yang halus dan kental. Dampak yang mereka berikan sangat mengerikan. Seorang pria besar hanya bisa menumbangkan pohon besar jika dia menggunakan pilar batu raksasa untuk menabraknya, tetapi jika dia menusuk pohon dengan pedang tipis, maka dia akan bisa menembusnya sepenuhnya. Guntur astral yang dibentuk oleh Astral Thunder Hammer akan setara dengan kekuatan penghancur pedang tipis. Boom boom boom. Qin Lai berdiri dan melambaikan Astral Thunder Hammer, menyeringai dan tertawa bahagia. Deru angin dan guntur yang kuat bergemuruh di dalam ruangan. Guntur astral terus-menerus berkilauan di Astral Thunder Hammer, tetapi itu tidak benar-benar terbang keluar. Kilauan aneh bersinar di mata Song Tingyu ketika dia melihat Qin Lai mengayunkan palu dengan gembira. Dia dengan riang bertanya, "Kamu berhasil. Bagaimana menurutmu?" Sementara Qin Lai tertawa, Astral Thunder Hammer tiba-tiba terlepas dari tangannya. Boom! Ledakan keras dan menggelegar bergema dari dalam Astral Thunder Hammer dan mengunci Song Tingyu dengan aura destruktif. Ekspresi Song Tingyu berubah, dan dua gelang perak di pergelangan tangannya yang bercahaya terbang seperti dua bulan perak dan bersinar dengan cahaya yang kuat. Cahaya perak yang menyilaukan dilepaskan saat gelang itu melolong. Itu menabrak kekuatan petir Astral Thunder Hammer, menyebabkan interior ruangan menjadi berwarna-warni dengan cahaya. Setelah suara dingin yang merdu, Qin Lai membuat gerakan menggenggam di udara dan menarik Astral Thunder Hammer ke dalam cincin spasialnya. Cahaya dari dua gelang seperti cakram perak di udara juga menjadi semakin redup. Song Tingyu mengangkat tangannya dan menarik gelangnya juga. Kemudian dia bertanya dengan heran, "Berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan?" 70% dari kekuatan guntur. Qin Lai tersenyum. Ini benar-benar kuat. Kekuatan guntur dan kilat yang datang darinya dapat menghancurkan penghalang cahaya pelindung praktisi bela diri Nether Passage Realm tahap menengah dalam sekejap. Seru Song Tingyu. Kemudian dia berkata, "Jika kamu melepaskan semua yang kamu miliki,
maka kamu memiliki kesempatan bertarung bahkan melawan praktisi bela diri Nether Passage Realm tahap akhir yang normal. Normal? Qinlai bertanya dengan heran. Misalnya, praktisi bela diri Nether Passage Realm tahap akhir di Aliansi Surga yang mendalam dan Eight Extreme Temple, seperti para pemimpin Dark Asura Hall dan Seven Fin Valley, hanya dapat dianggap sebagai praktisi bela diri Nether Passage Realm yang normal. Song Tingyu mengangguk. Jika lawanmu adalah aku, atau orang-orang seperti Zhang Chendong dan Zhao Xuan, kami memiliki artefak roh langka yang kami miliki dan akan mengenakan baju besi yang berharga. Seni roh kami ajaib, dan fisik kami juga ditempa dengan cara khusus. Kekuatanmu saat ini mungkin tidak cukup untuk menghadapi orang seperti ini. Tentu saja, menambahkan itu ke keterampilan lain dan kekuatan tersembunyi Anda, mungkin patut dicoba. Ekspresi Qinlai berubah saat dia dengan serius berkata, sepertinya ujian ini tidak akan menjadi perjalanan yang mudah. Bahkan rata-rata orang di 9 kekuatan perak besar berada di sekitar level Zhao Xuan, Zhang Chendong, dan aku. Kejeniusan mereka pasti akan jauh lebih kuat daripada kita, kata Song Tingyu dengan muram. Saya tahu. Qinlai mengerutkan kening. Di sudut barat daya Pulau Simun, 5 praktisi bela diri dengan wajah berdarah berlutut di zona dengan terumbu karang, kepala mereka menghadap ke bawah. 5 cincin spasial dengan warna berbeda ada di telapak tangan Biyu. Dia memeriksanya satu persatu dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tidak ada. Bukan 5 orang ini. Jiang Tianxing menghela nafas pelan. Saya telah mencari di seluruh Pulau Simun dengan kesadaran pikiran saya, dan saya tidak melewatkan satu pun praktisi bela diri. Memikirkan bahwa aku masih tidak dapat menemukannya mata Biyu muram. Dia mungkin tidak berada di Pulau Simun saat ini. Terus mencari. Pergi ke Pulau Spirit Eagle dan cari zona karang di sekitarnya. Cari semua kapal yang pergi dan datang dari Pulau Spirit Eagle. Dipahami. Beberapa praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum pergi dengan hormat. Mereka mulai mencari di sekitar lagi. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam batu nisan itu? Jiang Tianxing tiba-tiba bertanya. Biyu menatapnya dengan dingin sebelum mendengus. Ayahmu tidak memberitahumu. Jiang Tianxing menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu apa-apa? Namun kamu bermimpi mengambil batu nisan itu untuk dirimu sendiri. Anda benar-benar gagal. Biyu memarahinya terus terang. Kemarahan muncul di mata Jiang Tianxing. Kalian pergi mencarinya juga. Biyu menatap 5 orang di depan mereka. 5 praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi masih menahan 5 praktisi bela diri yang mengolah kekuatan guntur dan es. Untuk memastikan bahwa mereka tidak mengenakan topeng, kelima wajah mereka hampir robek dari kepala mereka. Mereka tampak mengerikan. Apa yang kita lakukan dengan mereka? Tanya satu orang. Bunuh mereka semua, kata Biyu sebelum terbang menjauh dari kerumunan dan menghilang. Grup perdagangan bulan laut, Hansing dan Luo Chen sedang duduk di lantai atas dan menunggu berita. Mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Seorang praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru berpakaian abu-abu diam-diam berjalan ke depan dan berlutut di depan Hansing. Dengan kepala tertunduk, dia berkata, Sekte Artefak Surgawi telah membunuh 5 orang di sudut barat daya pulau. Biyu pergi dengan kecewa, jadi mereka mungkin belum menemukan orang itu. Sekte Artefak Surgawi masih mencarinya di mana-mana. Hansing melambaikan tangan, memberi isyarat padanya untuk mundur, lalu berkata kepada Luo Chen, sepertinya keberuntungan Sekte Artefak Surgawi tidak bertahan. Luo Chen mengangguk. Yang terbaik adalah jika mereka tidak menemukannya. Hal itu tampaknya terkait dengan pengadilan. Jika saya mendapatkannya alih-alih Sekte Artefak Surgawi, itu mungkin sangat bermanfaat untuk kegiatan kami selama ujian. Maksud Anda? Hansing tersenyum dan bertanya. Abaikan Sekte Artefak Surgawi dan awasi saja benteng aliansi surga yang mendalam. Kami akan bertindak begitu Sekte Artefak Surgawi pergi dengan putus asa. Luo Chen berdiri dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, saya akan meminjam area budidaya Asosiasi Bintang Biru Anda untuk melatih ilmu pedang saya. Aku akan segera mengaturnya. Hansing juga berdiri. Saudara Zhang, Saudara Zhao, Anda harus berjalan-jalan di sekitar distrik artefak roh di bawah. Jika ada artefak roh yang Anda suka, letakkan di tab saya. Luo Chen mengangguk, lalu pergi. Terima kasih, Saudara Luo. Zhang Chendong dan Zhao Xuan mengucapkan terima kasih bersama. Waktu berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu. Biyu dan yang lainnya dari Celestial Artefak Sekte mencari di sekitar Pulau Spirit Eagle dan Pulau Simun selama sebulan. Namun, mereka masih tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka menyerah dan meninggalkan artefak roh terbang dalam kekecewaan. Formasi teleportasi Pulau Simun yang sebagian ditutup perlahan-lahan bangkit kembali dengan kepergian Sekte Artefak Surgawi.
Semua praktisi bela diri yang terjebak di pulau itu sekarang bisa mencapai benua layu surgawi melalui formasi teleportasi. Saat ini hanya tersisa 1,5 bulan sebelum pengadilan negeri kekacauan. Hari ini, mengenakan pakaian putih, Xie Jingxuan datang terlambat dan melangkah ke rumah di benteng Pulau Bulan Laut Aliansi Surga yang mendalam. Apakah Sister Ting Yu ada? Setelah masuk, dia segera menemukan Tian Pu, penanggung jawab, dan bertanya tentang kegiatan Song Ting Yu. Dia adalah. Tian Pu tidak menyembunyikan fakta itu. Bawa aku padanya, kata Xie Jingxuan. Tentang itu, Tian Pu tampak bermasalah. Apa masalahnya? Mata Xie Jingxuan yang jernih dan tenang menatapnya dengan tidak senang. Persidangan akan segera dimulai, dan kami berdua adalah peserta. Apa salahnya kita berkomunikasi satu sama lain? Nona Song tidak sendirian, kata Tian Pu lembut. Mata cerah Xie Jingxuan berkilauan. Setelah beberapa pemikiran, dia dengan tenang berkata, Paman Tian, keluarga Xie saya yang merawat Anda sebelum Anda datang ke Pulau Simun. Tian Pu menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa detik hening berkata dengan nada pelan, jika saya tidak salah, orang yang diatur untuk menjadi pengikut Nona Song adalah orang yang membalikkan seluruh benua Scarlet Tide. Xie Jingxuan sepenuhnya mengerti dan mengangguk ringan, berkata, terima kasih, Paman Tian. Di bawah bimbingan Tian Pu, dia berjalan melalui koridor panjang dan langsung menuju kamar tempat Song Ting Yu dan Qin Lai berada. Di dalam kamar Qin Lai, batu nisan yang tingginya 2 meter itu berdiri tegak di atas lantai batu. Qin Lai duduk di depan batu nisan dengan tangannya hanya setengah inci darinya. Gumpalan energi darah yang ganas dan melonjak mengembun menjadi kabut darah yang tebal. Di bawah desakan 7 cahaya ilahi di dalam batu nisan, mereka memasuki telapak tangan Qin Lai satu demi satu. Gumpalan cahaya berdarah berenang di tubuh Qin Lai seperti kilat. Dia berkeringat banyak. Semua pakaiannya basah oleh keringat, dan urat-urat biru bermunculan dari lehernya. Matanya terpejam, seolah-olah dia menahan rasa sakit dengan semua yang dia miliki. Energi darah yang kuat dan ganas dengan ganas berkeliaran di seluruh saraf, darah, dan tulangnya seperti banyak pita optimis, membuat tubuhnya menjadi keras dan meningkatkan potensi darahnya. Itu membuat setiap tetes darahnya dipenuhi dengan energi yang kuat dan keras. Song Ting Yu melakukan pembatasan di dalam rumah untuk mencegah energi darah bocor. Dia melindungi Qin Lai. Sebulan telah berlalu. Qin Lai tidak hanya berhasil memperbaiki Astral Thunder Hammer, dia juga menguasai rahasianya dan memalsukan 25 bom mendalam Terminator. Sementara dia telah menempa bom mendalam Terminator dan dengan cermat menuliskan diagram roh, dia menemukan bahwa dia dapat dengan cepat menstabilkan pikirannya. Pikiran banyak orang biasanya akan sangat terpengaruh ketika mereka pertama kali menerobos ke alam Nether Passage. Ini membuat ranah mereka sedikit berfluktuasi, dan sangat mudah bagi mereka untuk menjadi korban rebound jahat saat berkultivasi. Namun, dengan menempa bom mendalam Terminator dan menuliskan banyak diagram roh, Qin Lai dengan cepat mampu melewati fase ini. Tidak hanya dia berhasil menstabilkan wilayahnya, dia bahkan memperoleh sejumlah besar energi darah dari batu nisan untuk meredam tubuhnya. Dia memurnikan darahnya dengan seni roh darah dan mengisi dirinya dengan energi darah. Ini semua untuk ujian yang akan segera dimulai. Bayangan jiwa Sueli diam-diam terbang keluar, menyerupai sekelompok Ghostfire, dan diam-diam mengamati kondisi fisik Qin Lai. Bagaimana dia? Song Ting Yu sangat bosan saat melindungi Qin Lai. Karena Sueli sendiri telah keluar, dia mengajukan pertanyaan biasa padanya. Dia hanya bosan dan tidak ada hubungannya. Dia juga tidak berharap Sueli mengganggunya. Dengan bantuan batu nisan, kemajuan kultivasinya dalam seni roh darah hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Kali ini, Sueli secara mengejutkan tampak sangat tertarik untuk berbicara. Cahaya berdarah yang berkilauan di matanya bersinar dengan cahaya yang penuh gairah. Sayangnya, sangat disayangkan bahwa saya kehilangan tubuh saya yang sebenarnya, jika tidak, saya bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan saya melalui batu nisan ini juga. Energi darah aneh yang dikandung batu nisan ini berkali-kali lebih halus dan besar daripada yang ada di tanah darah pamungkas. Bagi kami, item ini pada dasarnya adalah artefak dewa untuk mengolah seni roh darah. Dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Tianxing datang dari sekte artefak surgawi dari benua surgawi yang berjarak 10.000 mil hanya untuk mencari batu nisan di dalam mayat dewa. Jiang Tianxing dan Jiang Zuze memiliki penampilan yang sama. Dari detail ini saja, Sueli yakin bahwa Jiang Tianxing dan Jiang Zuze terkait satu sama lain, belum lagi seni roh darah yang dibudidayakan oleh Jiang Tianxing jelas berasal dari Jiang Zuze. Sueli bahkan percaya bahwa Jiang Tianxing datang untuk merebut batu nisan itu setelah menerima perintah Jiang Zuze. Aspek apa dari Qin Lai yang ditingkatkan batu nisannya? Melihat Sueli tertarik mengobrol,
Song Tingyu mau tidak mau bertanya lagi. Semuanya, ekspresi Sueli adalah salah satu kegembiraan. Energi darah di dalam batu nisan meningkatkan energi darahnya, menguatkan otot, pembuluh darah, dan tulangnya, dan bahkan memelihara jiwa sejatinya. Jika darah seseorang kuat, maka jiwa sejatinya juga akan mendapat manfaat darinya. Mata Song Tingyu bersinar dengan cahaya aneh. Seni roh guntur dan kilat yang dikembangkan anak ini sudah ajaib sejak awal. Setelah terus-menerus marah dengan guntur dan kilat dari surga ke-9, tubuhnya luar biasa, dan energi roh darah secara bertahap dapat membersihkan tubuhnya dengan energi darah sehingga kekuatan hidupnya menjadi sangat kuat. Darah sebenarnya dapat dilihat sebagai sumber kehidupan, dan jika kekuatan batin seorang praktisi bela diri sangat besar, maka kekuatan tempur dari kekuatan fisiknya akan menjadi sangat mematikan juga. Sueli tampak agak bersemangat. Mari kita begini, jika Qinlai saat ini bertarung dengan praktisi bela diri lainnya di puncak alam Nether Passage tanpa menggunakan energi roh atau artefak roh dalam situasi di mana kedua belah pihak bertarung hanya dengan tubuh fisik mereka, maka tubuh Qinlai akan memiliki keuntungan luar biasa atas pihak lain. Saudari Tingyu, apakah kamu di sini? Pada saat inilah tangisan Xie Jingxuan datang dari luar. Sueli sedikit mengernyit dan menyelinap ke dahi Qinlai. Qinlai, yang berkultivasi menggunakan batu nisan tanpa kata, menyimpannya. Matanya sangat merah ketika dia membukanya. Cahaya berdarah di matanya memudar setelah beberapa detik, lalu dia akhirnya sedikit mengangguk pada Song Tingyu sebelum berkata, "Aku baik-baik saja sekarang." "Aku di sini," Song Tingyu menjawab dengan keras. Kemudian dia dengan lembut berkata kepada Qinlai, "Tianpu dulunya adalah bagian dari keluarga Xie. Dia pasti sudah memberitahunya tentangmu, jadi kamu tidak akan bisa bersembunyi darinya bahkan jika kamu memilih untuk menghindari pertemuan ini." "Saya ingin berbicara dengan Anda tentang pengadilan," kata Xie Jingxuan dari luar. "Oke." Song Tingyu berdiri dan membuka pintu, menyambutnya masuk. "Halo, Nona Xie." Qinlai terkekeh, dengan rela menyapanya. Dia duduk santai di tempat dia sebelumnya. "Kamu juga di sini?" Xie Jingxuan pura-pura terkejut. Percobaan akan segera dimulai, dan formasi teleportasi di Pulau Simun masih dibatasi. Seseorang tidak bisa tidak merasa cemas. Song Tingyu menghela nafas pelan. "Itu sudah dibuka segelnya. Ketika saya tiba di pulau itu, saya mendengar bahwa siapapun dapat melewati formasi teleportasi dan pergi ke benua layu surgawi sekarang." Xie Jingxuan membawakan mereka berita terbaru. "Aku datang mencarimu karena aku ingin kita pergi bersama." "Saya mengerti." Song Tingyu juga tampak terhibur dengan berita itu. "Qinlai, sudah waktunya. Bisakah kita pergi sekarang?" "Baik." Qinlai bangkit. "Kalau begitu kita akan berjalan sambil berbicara," kata Xie Jingxuan lemah. Dan ketiganya pergi bersama. Sebelum Qinlai pergi, dia membuat wajah baru dengan topeng kulit rubah yang mengubah wajahnya. 2 jam kemudian, ketiganya tiba di formasi teleportasi di seberang Simun Trade Group. Mereka menyadari bahwa itu penuh sesak dengan orang. Banyak orang memegang batu roh dan mengantri untuk mendapatkan giliran. Gao Yu, Tang Siki, Penatua Mo, Instruktur Feng, Lian Rou, Yi Yuan. Ketika Qinlai melihat sekelompok wajah yang dikenalnya itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dari lubuk hatinya. Wajahnya penuh kejutan. Dia tidak bisa memprediksi bahwa orang-orang ini akan muncul di Pulau Simun. Dilihat dari penampilan mereka, mereka juga bersiap-siap untuk berangkat ke Land of Chaos melalui formasi teleportasi. Ini mengejutkan dan membuatnya senang. Qinlai tidak menyangka bahwa Gao Yu akan bergabung dengan kelompok Mo Hai. Melihat bahwa Gao Yu dan yang lainnya sedang mengantri dengan batu roh di tangan mereka, bersiap-siap untuk melangkah ke formasi teleportasi, Qinlai dengan cepat bergegas maju. "Anak, formasi teleportasi ini menuju ke benua layu surgawi telah ditutup selama lebih dari sebulan. Itu baru saja dibuka, dan semua orang terburu-buru untuk pergi. Anda sedang terburu-buru, dan yang lain sedang terburu-buru, tetapi tidak peduli seberapa mendesak masalah Anda masih harus berbaris dengan benar." Seorang praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru tidak bisa membantu tetapi dengan keras memarahi Qinlai ketika dia melihatnya menuju Gao Yu. Tatapan banyak orang tiba-tiba terfokus pada Qinlai. Gao Yu dan yang lainnya juga berbalik untuk menatapnya dengan bingung. Seorang praktisi bela diri yang telah mengikuti kelompok Qinlai dari kubu aliansi surga yang mendalam diam-diam tiba di samping orang dari Asosiasi Bintang Biru yang bertanggung jawab dan merendahkan suaranya, berkata, "Saudara Zheng Xiao, keempat orang ini adalah yang dicari oleh Presiden. Mereka tidak diizinkan meninggalkan Pulau Simun. Orang ini baru-baru ini mengamati kediaman aliansi surga yang mendalam dan memperhatikan aktivitas di sekitarnya. Setelah Biyu dari Sekte Artefak Surgawi membawa anak buahnya pergi,
Luo Chen akan menemukan waktu yang tepat untuk secara pribadi mengunjungi kediaman itu. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, Qin Lai dan yang lainnya tiba-tiba pergi dengan tergesa-gesa. Ini membuat orang itu buru-buru mengirim pesan ke Blue Star Association. Dia kemudian mengikuti Qin Lai dan yang lainnya, khawatir mereka akan meninggalkan pandangannya. Presiden menginginkan mereka. Zheng Xiao, praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi, bertanya dengan suara rendah. Ekspresinya berubah. Apa kamu yakin? Presiden secara pribadi akan segera tiba. Ekspresi orang itu serius. Zheng Xiao tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menunjuk Qin Lai, mendengus dingin dengan cemberut. Kamu tidak perlu berbaris hari ini. Formasi teleportasi akan segera ditutup. Datang besok. Ekspresi Qin Lai menjadi muram. Ini bahkan belum sore, mengapa formasi teleportasi ditutup sekarang? Asosiasi Bintang Biru benar-benar tidak masuk akal. Song Tingyu berteriak. Saat dia berbicara, tatapan semua orang tertuju padanya. Mata para praktisi bela diri yang berdiri di garis di samping formasi teleportasi tiba-tiba menjadi panas. Bahkan napas mereka menjadi lebih berat. Wanita yang cantik, cek-cek, tubuh itu dan wajah itu. Sungguh menggoda luar biasa. Gadis di sampingnya juga tidak buruk. Dia pendiam, keren, dan sama menariknya. Jarang melihat wanita cantik seperti itu. Dari mana mereka berasal? Dia adalah putri tunggal ketua aliansi surga yang mendalam Song Yu, Song Tingyu. Yang berbaju putih adalah putri Xie Yaoyang, Xie Jingxuan. Seseorang mengenali kedua gadis ini dan berseru dengan suara rendah. Itu membuat mata orang banyak berkobar lebih panas. Keindahan dengan status dan latar belakang yang sangat baik hanya lebih menarik. Song Tingyu dan Xie Jingxuan akan meninggalkan Pulau Simun, jadi mereka tidak menyembunyikan kecantikan mereka dengan topeng mereka. Berdiri bahu-membahu di formasi teleportasi yang ramai, mereka berdua seperti bunga mekar yang indah yang memulai keributan kecil di antara kerumunan. Lagu Nona Aliansi Surga yang mendalam. Feng Rong berseru dengan lembut. Gao Yu dan yang lainnya memandang Song Tingyu dan Xie Jingxuan dengan heran. Mereka semua tahu tentang rangkaian peristiwa penting yang baru-baru ini terjadi di benua Scarlet Tide. Mereka mendengar bahwa Qin Lai dan Song Tingyu dari Aliansi Surga yang mendalam berbagi hubungan dekat satu sama lain. Mereka telah aktif di alam neter, bertarung dengan punggung mereka satu sama lain. Mereka memiliki persahabatan yang mendalam. Sekarang setelah mereka melihat Song Tingyu dan Xie Jingxuan muncul, mereka tidak bisa tidak menghubungkan penampilan mereka dengan seseorang. Dia Qin Lai. Feng Rong tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Pada saat yang sama, Qin Lai melepaskan seni roh darahnya dan tersenyum pada Feng Rong. Feng Rong hanya mengidentifikasi Qin Lai karena energi darah yang melonjak di dalam tubuhnya, senyumnya, dan cahaya di matanya. Qin Lai, Gao Yu, Tang Siki, dan yang lainnya berteriak dengan suara rendah. Mata mereka bersinar dengan kegembiraan saat mereka tanpa sadar bergerak ke arahnya. Jika Anda meninggalkan garis, Anda harus berbaris lagi. Zheng Xiao mendengus. Dia melirik Song Tingyu lagi dan dengan arogan berkata, ini adalah Pulau Bulan Laut. Kami dari Blue Star Association akan memutuskan kapan formasi teleportasi di sini akan berfungsi atau tidak. Jika kami ingin mematikannya, kami akan mematikannya, dan jika kami ingin mengaktifkannya, kami akan melakukannya kapanpun kami mau. Orang luar tidak akan mempertanyakan keputusan kita. Di wilayah laut yang dikelilingi oleh 7 benua besar ini, Asosiasi Bintang Biru selalu menjadi pemimpin. Gunung Pedang Surgawi sangat menghormati Asosiasi Bintang Biru, dan dominasi mereka tidak tertandingi di Pulau Simun. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola formasi teleportasi yang terhubung ke Tanah Kekacauan, dan dengan demikian memiliki monopoli atas perdagangan di wilayah sekitarnya. Kekuatan mereka jelas mengesankan. Orang-orang dari pasukan peringkat tembaga akan merasa lebih rendah dari anggota Asosiasi Bintang Biru. Aliansi surga mendalam benua Scarlet tidak pantas mendapat perhatian mereka, itulah sebabnya dia bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap pertanyaan Song Tingyu. Kami tidak akan pergi untuk saat ini. Feng Rong tersenyum tipis dan menjadi orang pertama yang keluar dari barisan. Kemudian Gao Yu, Tang Siki, Mo Hai, Lian Rou, dan Yi Yuan meninggalkan barisan, dengan senyum di wajah mereka. Mereka semua berjalan menuju Qin Lai satu persatu. Lama tidak bertemu. Qin Lai tersenyum saat Gao Yu memberinya pelukan kuat. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Qin Lai merespons dengan sama kuatnya. Kemudian Feng Rong dan Yi Yuan juga datang untuk memeluk Qin Lai. Mereka berkata dengan suara rendah, bagus kalau kamu aman. Sementara itu, Mo Hai, Tang Siki,
dan Lian Rou hanya tersenyum tipis dan memperhatikannya. Reaksi mereka tidak sebersemangat Feng Rong, Gao Yu, atau Yi Yuan. Kami tidak akan pergi hari ini. Saya ingin bernostalgia dengan teman-teman saya tentang masa lalu, Qin Lai mengumumkan, beralih ke Song Tingyu dan Xie Jingxuan. Tertawa keras, dia pindah untuk pergi bersama Gao Yu dan yang lainnya. Dia sangat senang bertemu teman-teman lama di negeri asing, itulah sebabnya dia tidak memperhatikan permintaan Asosiasi Bintang Biru yang tidak masuk akal. Saudara Zheng Xiao, Presiden akan datang sekarang. Jangan biarkan mereka pergi. Praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang sedang menonton Qin Lai berkata dengan tergesa-gesa. Ini adalah orang yang menyebabkan masalah di Simon Trade Group dan mencuri Astral Thunder Hammer. Setelah jeda sesaat, Zheng Xiang bereaksi dan berteriak keras, jadi itu kamu, bocah. Kelilingi mereka. Ada lebih dari selusin praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru yang ditempatkan di dekat formasi teleportasi. Dari jumlah mereka, Zheng Xiao telah mencapai tahap tengah dari rilem pemenuhan. Semua orang segera mulai bertindak sesuai dengan perintahnya. Dalam waktu singkat, Qin Lai, Gao Yu, dan yang lainnya dikelilingi oleh para praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru. Kamu benar-benar orang yang berani, nak. Beraninya kau merampok artefak roh dari Simon Trade Group di Pulau Simon. Betapa buta dan bodohnya dirimu. Zheng Xiao berteriak dengan marah. Para praktisi bela diri yang berkumpul di dekat formasi teleportasi mengetahui semua tentang perampokan yang terjadi di Simon Trade Group belum lama ini. Mereka semua terkejut saat menatap Qin Lai dengan rasa ingin tahu. Jadi ini orang yang melakukannya. Dia benar-benar orang yang berani, oke. Beraninya dia merampok artefak roh dari Blue Star Association saat berada di domain mereka. Betapa tidak bermoral. Tidak heran Asosiasi Bintang Biru sangat marah. Dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri. Tidak ada yang memberi Qin Lai simpati. Mereka semua bersukacita dalam kemalangannya, dan bahkan beberapa orang yang akan diteleportasi berbalik untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak lagi terburu-buru untuk pergi. Keraguan yang cukup besar muncul di mata Xie Jingxuan yang tenang dan jernih. Dia memandang Qin Lai, lalu ke Song Tingyu, sebelum bertanya dengan bingung, apakah itu benar-benar dia? Song Tingyu tersenyum pahit. Dia tidak tahu di mana Qin Lai telah mengacau untuk benar-benar tertangkap basah oleh Blue Star Association tepat ketika mereka akan meninggalkan Pulau Simon. Dia telah mengunjungi Pulau Simon berkali-kali dan sangat menyadari pengaruh Asosiasi Bintang Biru di wilayah sekitarnya. Dia juga tahu bahwa Hansing dari Asosiasi Bintang Biru hanya akan bertindak rendah hati terhadap anggota Gunung Pedang Surgawi. Hansing sombong di hadapan dalang di balik Profound Heaven Alliance, Eight Extreme Temple, dan bencana Joyful Union Sect. Sekarang kita dalam masalah. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sudah bersiap untuk menderita kerugian finansial untuk keluar dari kesulitan ini. Presiden ada di sini. Presiden telah tiba. Itu sebenarnya adalah Presiden Asosiasi Bintang Biru. Itu benar-benar Hansing. Sekarang ini aneh. Banyak orang berteriak. Sebagai Presiden Asosiasi Bintang Biru dan elit di puncak alam fragmentasi, dikatakan bahwa Hansing selangkah lagi dari alam nirvana. Orang ini menikmati status yang luar biasa di wilayah ini, dan dia memiliki kekuasaan mutlak atas urusan pulau itu. Dia sering sibuk dengan kultivasi dan jarang muncul di pulau itu. Bukankah kedatangan pribadinya akan sedikit berlebihan jika Asosiasi Bintang Biru hanya mengejar masalah satu artefak roh yang dicuri? Ini membingungkan banyak orang. Tidak, saat Song Tingyu mendengar bahwa Hansing sendiri telah tiba, wajahnya sangat berubah saat dia segera menyadari. Palu guntur belaka tidak sebanding dengan kedatangan pribadi Hansing. Masalah batu nisan yang dicuri dari mayat dewa pasti sudah terungkap. Dia berbalik untuk melihat Qin Lai. Ekspresi Qin Lai benar-benar muram. Dia mengerutkan kening dan menekankan tangan ke cincin spasialnya, bersiap untuk bertindak kapan saja. Dia juga telah mengetahui situasinya. Kerumunan secara otomatis berpisah ketika Hansing tiba dari jalan di belakang mereka. Dia tersenyum, mengenakan pakaian biru, dan membawa dirinya dengan tenang. Luo Chen berdiri bahu-membahu dengannya. Formasi teleportasi telah ditutup sementara untuk hari ini. Silakan datang besok. Saya meminta siapapun yang tidak terkait dengan ini mengosongkan tempat itu. Hansing mengangkat suaranya dan berseru setelah tiba. Baiklah, keluar. Zheng Xiao mulai mengusir orang-orang itu. Ketika berbagai praktisi bela diri yang berkumpul di sini mendengar kata-kata Hansing, mereka segera mengerti bahwa sesuatu akan terjadi. Yang pintar dengan cepat meninggalkan area di sekitar formasi teleportasi, tetapi beberapa tidak benar-benar pergi dan hanya berdiri di pintu masuk ke jalan, menatap mereka dari jarak beberapa ratus meter.
Kamu pergi juga. Qin Lai mengerutkan kening dan berteriak pada Gao Yu dan yang lainnya dengan nada rendah. Wajah tampan Gao Yu dipenuhi dengan hawa dingin yang berbisa. Tubuhnya memancarkan aura jahat yang menakutkan yang membuatnya tampak seperti dewa jahat. Terlepas dari desakan Qin Lai, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak bisa berhenti menyebabkan masalah kemanapun kamu pergi. Feng Rong memelototinya dengan kasar, dan juga tidak pergi. Lian Rou dan Yi Yuan tetap di tempatnya, ekspresi tenang saat mereka saling berpegangan tangan. Tang Siki dan Mo Hai sama-sama bergeming. Orang-orang ini telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk segala macam alasan untuk mencapai tanah kekacauan dari benua Scarlet Tide. Meskipun mereka tahu bahwa tinggal bisa membuat mereka mendapat banyak masalah, tidak satu pun dari mereka yang pergi. Wajah Qin Lai semakin muram. Presiden Han, memang benar bahwa kami bertindak tidak bertanggung jawab dan menyebabkan beberapa masalah di Simon Trade Group, kata Song Tingyu, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kami mengakui kesalahan kami. Kami bersedia membayar semua kerugian Anda. Mohon maafkan kami sekali ini atas dasar bahwa kami masih muda dan bodoh. Dia tidak menyerah, masih berharap Han Xing datang karena Astral Thunder Hammer. Jika memang benar demikian, maka masalahnya tidak serius dan masih bisa diselesaikan dengan mudah. Palu guntur astral hanyalah masalah kecil. Han Xing menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Saya datang karena pembantaian massal Anda terhadap praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru saya selama kemunculan mayat dewa di wilayah laut dekat Pulau Spirit Eagle. Saat dia mengatakan ini, wajah Song Tingyu berubah menjadi sangat pahit. Kali ini, dia tahu bahwa mereka telah mendapatkan masalah besar. Zheng Xiao, kalian juga menyebar. Mengelilingi tempat ini. Tidak ada yang mendekati tanpa izin saya. Han Xing melihat ke samping, dan dengan dukungan Luo Chen dia mengeluarkan perintah kepada Zheng Xiao, praktisi bela diri yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi. Saya mematuhi perintah Presiden, jawab Zheng Xiao hormat. Setelah pengumumannya, semua praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru di dekat formasi teleportasi mulai menyebar. Orang-orang ini tinggal 100 meter dari kelompok Han Xing dan Qin Lai, membentuk lingkaran pertahanan yang besar. Zheng Xiao menyadari bahwa Presiden ingin berbicara dengan orang-orang itu sendirian dan tidak ingin orang lain mendengar percakapan mereka. Mereka diusir karena mereka tidak diizinkan untuk mengetahuinya. Tak lama kemudian, kelompok Han Xing dan Luo Chen, dan kelompok Qin Lai dan Gao Yu adalah satu-satunya orang di dekat formasi teleportasi. Setiap orang lain yang tidak ada hubungannya dengan mereka telah pindah. Wajah cantik Song Tingyu saat ini dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ketika dia mengetahui bahwa Han Xing tidak datang untuk Astral Thunder Hammer, dia tahu bahwa mereka dalam masalah besar. Praktisi bela diri Asosiasi Bintang Biru Anda mati di tangan mayat dewa yang mengamuk. Saya tidak punya banyak hubungannya dengan itu. Sekarang identitasnya telah terungkap, Qin Lai tidak lagi berusaha bersembunyi dan berkata dengan wajah muram dan nada rendah, beberapa orang dibunuh oleh tangan Jiang Tianxing dari Sekte Artefak Surgawi dan Qiu Yunmu. Apakah begitu? Han Xing menyipitkan matanya dan mendengus. Jiang Tianxing berkata bahwa kamulah yang membunuh mereka semua. Qiu Yun dan Kong Xiang juga mati di tanganmu. Qin Lai mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu berkata, sudah selesai. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, baik Song Tingyu dan Xie Jingxuan memperhatikan Zhang Chendong dan Zhao Xuan di belakang Luo Chen. Kedua orang ini pernah muncul di Herb Mountain sebelumnya, jadi bisa dikatakan bahwa mereka akrab dengan mereka. Song Tingyu dengan cepat mengerti bahwa Zhao Xuan dan Zhang Chendong pasti terhubung karena fakta bahwa Han Xing dari Asosiasi Bintang Biru dapat menemukannya dan Qin Lai. Nona Song, Nona Xie, lama tidak bertemu. Zhao Xuan tertawa. Wajah Song Tingyu dan Xie Jingxuan dingin. Zhao Xuan menggosok hidungnya dengan sedikit malu. Dia tertawa kering. Persidangan akan segera dimulai. Terlalu berbahaya bagi kalian berdua untuk masuk sendirian. Saya menyarankan agar Anda bergabung dengan kami dan Luo Chen dari Gunung Pedang Surgawi. Kita bisa pergi bersama, saling menjaga, dan bertahan sampai akhir. Bagaimana menurutmu? Tidak tertarik. Song Tingyu menggelengkan kepalanya. Xie Jingxuan acuh tak acuh dan bahkan tidak bisa diganggu untuk menjawab. Dia jelas tidak menyukai Zhao Xuan. Han Xing memandang Luo Chen. Menurutmu bagaimana kita harus menangani ini? Mata Luo Chen dingin. Dia melirik cincin spasial Qin Lai dan dengan acuh tak acuh berkata, saya hanya ingin apa yang ada di dalam mayat dewa. Han Xing mengangguk. Dia memberikan persyaratan kepada Qin Lai sambil tersenyum, selama kamu memberi kami apa yang kamu ambil dari mayat dewa, maka semua dendam antara kamu dan Asosiasi Bintang Biru akan batal demi hukum.
Kami dapat mengabaikan kematian Qiu Yun, Kong Xiang, dan yang lainnya, Astral Thunder Hammer yang Anda curi, dan kerugian yang Anda tanggung dari Blue Star Association. Anda akan diizinkan untuk pergi melalui formasi teleportasi ke benua layu surgawi, dan bahkan diizinkan untuk menggunakan formasi teleportasi skala besar di sana untuk pergi ke situs percobaan di benua visur surgawi. Kamu berasal dari aliansi surga yang mendalam dan dapat dianggap sebagai bawahan dari Gunung Pedang Surgawi, jadi aku akan menyembunyikan masalah ini untukmu. Sekte Artefak Surgawi tidak akan tahu tentang Anda. Luo Chen melihat ke Song Tingyu dan Xie Jingxuan, dengan bangga berkata, alammu tidak buruk. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya selama ujian ini? Paling tidak, saya dapat menjamin bahwa Anda akan hidup lebih lama. Dia kemudian melihat ke arah Qin Lai dan mengerutkan kening. Kamu bisa pergi begitu kamu memberi kami barang itu. Wilayah Anda terlalu rendah dan Anda tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Qin Lai perlahan menjadi tenang. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya tidak memiliki apa yang Anda cari, konsekuensi apa yang akan menimpa saya? Dia mengerutkan kening. Hehe, jika itu masalahnya, maka tolong jangan salahkan aku karena secara pribadi mencarimu. Sikap Hansing santai, dan nadanya benar-benar mengancam. Kamu dipanggil Qin Lai, bukan? Saya tidak peduli seberapa besar keributan yang Anda sebabkan di benua Scarlet Tide atau seberapa sensasionalnya Anda. Di Pulau Simun, kamu lebih baik bertindak dengan patuh, jika tidak. Suara Hansing menjadi dingin, dan matanya bersinar dengan gumpalan cincin cahaya kemasan. Saya menyarankan agar Anda patuh. Bahkan jika itu bukan untuk diri Anda sendiri, Anda harus mempertimbangkan teman-teman Anda. Teman-teman Anda sangat setia, dan mereka semua memilih untuk berdiri di sisi Anda. Bisakah Anda berdiri melihat mereka mati demi Anda? Dia dengan dingin melirik Gao Yu, Feng Rong, dan yang lainnya. Semua orang terperangkap dalam tatapan itu, seperti Gao Yu, Feng Rong, dan yang lainnya, merasa seolah-olah mereka sedang dimelototi oleh binatang buas kuno yang ganas. Punggung mereka merangkak ketakutan. Hansing berada di puncak alam fragmentasi, dan dia hanya setengah langkah dari alam nirvana. Bahkan jika semua orang di sini bekerja bersama, mereka tetap tidak akan cocok untuknya. Jika mereka melawannya dengan paksa, kematian akan menjadi satu-satunya pilihan mereka. Tidak ada yang bisa selamat dari bencana ini. Anak, di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Selama aku bisa mendapatkan mayat leluhur darah dan menggabungkan jiwaku yang terfragmentasi dengannya, aku akan bisa membunuh Hansing ini dengan mudah. Suara Sueli bergema di dalam pikirannya. Mari kita akui kekalahan kita untuk saat ini. Kami mendapatkan batu nisan itu secara gratis, dan Anda telah menggunakannya untuk berkultivasi selama beberapa waktu dan tidak dapat menguraikan rahasianya. Tidak masalah jika kita memberikannya. Kamu sebaiknya memikirkan ini dengan hati-hati, kata Hansing dengan sabar. Semua orang juga melihat Qin Lai. Tatapan Qin Lai keras. Dia diam seperti binatang buas, menahan diri selama ini. Setelah beberapa saat, dia melepas topeng kulit rubah dan memperlihatkan wajah aslinya di depan mata semua orang. Ingat wajahku. Untuk semua yang saya derita hari ini di Pulau Simun suatu hari nanti saya akan meminta asosiasi bintang biru membayarnya 10 kali lipat. Begitu Qin Lai mengatakan ini, batu nisan kosong tiba-tiba muncul di tanah di hadapannya. 7 baut cahaya ilahi berwarna-warni menggeliat keras di bagian belakang batu nisan, memberikan perasaan magis yang misterius. Tatapan banyak orang tertarik dengan batu nisan kosong itu. Hansing dan Luo Chen adalah satu-satunya yang dengan dingin menatap Qin Lai. Dari tindakan dan kata-kata Qin Lai, Hansing dan Luo Chen bisa merasakan kebencian dan keengganan yang mendalam. Hansing tiba-tiba menyesal menjamin pengampunan di awal negosiasi. Akan canggung jika dia mengingkari janjinya sekarang. Menatap Qin Lai saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa, jika dia membiarkan Qin Lai pergi hidup-hidup, akan ada banyak masalah di masa depan. Ayo pergi. Qin Lai memimpin dan menuju formasi teleportasi. Mo Hai, Feng Rong, dan yang lainnya segera mengikutinya. Gao Yu tidak segera pergi. Matanya yang jahat dan beracun seperti lidah ular berbisa yang tersembunyi dalam kegelapan, melintas di wajah Hansing dan Luo Chen untuk sementara waktu. Seolah-olah dia ingin menghafal wajah mereka dengan hati. Ada orang menyebalkan ganas lain. Tatapan gelap dan dingin Gao Yu membuat Hansing dan Luo Chen merasa sangat tidak nyaman. Mereka merasa seolah-olah sedang diingatkan oleh hantu-hantu jahat dari kedalaman 9 neraka. Hanya ketika mereka merasa benar-benar tidak nyaman, Gao Yu akhirnya berbalik untuk pergi bersama Qin Lai. Nona Song, Nona Xie, kalian berdua pasti akan menghadapi bahaya besar jika kamu pergi ke pengadilan. Tetap di sini dan ikut kami. Saya hanya bermaksud baik, teriak Zhao Xuan.
Namun, baik Song Tingyu maupun Xie Jingxuan tidak memedulikannya. Mereka berdua pergi ke arah Qinlai. Setelah melangkah melalui formasi teleportasi, Song Tingyu mengaktifkan kristal biru persegi, dan saat berputar, cincin biru es berdesir keluar dari formasi teleportasi. Tak lama, kerumunan tokoh menghilang satu persatu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa terganggu dengan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Han Xing mengerutkan kening. Dari dua orang menyebalkan itu, yang satu terlihat lebih jahat dari yang lain. Mungkin aku seharusnya membunuh mereka. Kamu tidak bisa bertindak melawannya di Blue Star Association. Akan ada konsekuensinya jika kamu membunuhnya di sini. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Luo Chen tahu bahwa Qinlai, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan secara khusus ditunjuk oleh pedang surgawi ke-6 dari Gunung Pedang Surgawi. Dia juga samar-samar menyadari fakta bahwa Qinlai dan Li Mu memiliki hubungan yang halus. Ini juga mengapa dia bertindak begitu murah hati dan hanya meminta batu nisan, tidak berani mengambil nyawa mereka. Aku merasa mereka akan mendapat masalah. Han Xing tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Setiap kali dia mengingat tatapan Qinlai dan Gao Yu sebelum mereka pergi, dia merasa seperti sedang duduk di atas jarum. Jangan khawatir, kamu tidak bisa membunuh mereka di Pulau Simon, jadi aku akan mengurus mereka untukmu di ujian. Luo Chen menatap batu nisan kosong di bawahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa membunuh siapapun yang aku inginkan di pengadilan, dan tidak akan ada masalah. Setiap praktisi bela diri yang berpartisipasi dalam ujian berpotensi dibunuh. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa membunuh siapapun yang mereka inginkan dalam ujian. Tidak ada yang akan menanyai mereka. Mendengar kata-kata Luo Chen, Han Xing perlahan santai dan tersenyum. Aku merasa jauh lebih baik mendengar janjimu. Dia sangat akrab dengan kekuatan dan temperamen Luo Chen. Dia percaya bahwa Luo Chen pasti akan menepati janjinya. Saudara Luo, saya tahu bahwa Anda telah mengerahkan segenap hati Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dan dalam melunakkan pedang Anda, itulah sebabnya Anda tidak tertarik pada hubungan. Zhao Xuan terkekeh dan menyipitkan matanya, berkata dengan suara rendah, seni roh yang aku kembangkan berasal dari Joyful Union Sect dan bergantung pada hubungan antara pria dan wanita. Jika Anda bertemu dengan Song Tingyu dan Xie Jingxuan di pengadilan, bisakah Anda menyerahkannya kepada saya? Saudara Luo, kami juga tertarik pada wanita itu. Seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi terkekeh. Lakukan apapun yang kamu inginkan, kata Luo Chen dengan apatis. Semua perhatiannya sudah tertuju pada batu nisan yang kosong. Matanya terbakar intens. Formasi teleportasi menyelesaikan teleportasinya berulang kali. 5 teleportasi kemudian, kelompok yang terpesona tiba-tiba muncul di lembah raksasa. Energi roh dunia yang segar dan kental berlama-lama di dalam lembah seperti kabut putih. Formasi teleportasi besar berdiri tegak di dalam lembah. Ada banyak praktisi bela diri yang mengenakan pakaian Gunung Pedang Surgawi di sekitar formasi teleportasi. Tempat ini adalah benua layu surgawi dan domain Gunung Pedang Surgawi. Semua kekuatan di sini berada di bawah Heavenly Sword Mountain dan perlu bertindak sesuai keinginan mereka. Dari mana asalmu? Di dalam lembah, seorang pria parubaya dengan rambut panjang terurai duduk di atas pilar batu metalik. Dia melihat ke bawah pada kelompok Qinlai setelah mereka keluar dari formasi teleportasi. Kami datang dari Pulau Simon, jawab Song Tingyu. Kemana tujuanmu? Dia bertanya lagi. Kami berpartisipasi dalam uji coba, jawab Song Tingyu lagi. Apakah kamu memiliki token pedang? Ya, Song Tingyu mengeluarkan token pedang. Baik, Anda pertama-tama akan dipindahkan ke benua bencana surgawi. Kemudian Anda akan dipindahkan ke benua Visura surgawi melalui formasi teleportasi benua bencana surgawi. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Tunggu putaran teleportasi berikutnya. Setelah dia melihat mereka, pria itu mengangguk dan berseru, kirim mereka pergi. Formasi teleportasi raksasa, yang 10 kali lebih besar dari formasi Sea Moon Island, diaktifkan sekali lagi. Kelompok itu segera dibanjiri oleh langit cahaya berwarna-warni. Tanah kekacauan, benua bencana surgawi. Sebuah oasis raksasa terbentang jauh di dalam gurun tanpa batas. Vegetasi yang dipenuhi dengan kehidupan dan energi tumbuh di sekitar oasis. Sebuah kota kuno yang menjulang tinggi terbuat dari batu hitam dibangun di sekitar danau biru jernih ini. Menara batu di dalam kota menyerupai gunung yang menembus-menembus awan, tampak megah dan tenang. Ada formasi teleportasi raksasa di pusat alun-alun raksasa kota. Cincin pelangi yang cerah mengelilingi formasi teleportasi spasial seperti layar warna yang mengalir. Dari dalam cahaya pelangi, satu sosok keluar dari formasi demi satu. Itu tidak lain adalah kelompok Qinlai. Gurun hancur benua surgawi.
Akhirnya, setelah lebih dari 1000 tahun, jiwaku, Sueli, akhirnya kembali ke tanah airnya. Setelah Qinlai keluar dari formasi teleportasi, desahan Sueli muncul jauh di dalam pikiran Qinlai. Dari mana asalmu, dan kemana tujuanmu? Banyak praktisi bela diri duduk di atas platform seperti pilar di samping formasi teleportasi. Salah satu dari mereka melihat dengan acuh tak acuh ke bawah dan bertanya. Kami telah datang dari benua layu surgawi, dan siap untuk pindah ke benua visura surgawi. Song Tingyu sekali lagi adalah orang yang menjawab. Harganya masing-masing 1000 batu roh kelas bumi untuk teleportasi lintas benua. Ada 9 dari Anda, jadi Anda harus membayar 9000 batu roh kelas bumi. Seorang pria berbaju hitam berkata dengan dingin. Dia bertanggung jawab atas masalah teleportasi formasi ini. Kami berpartisipasi dalam uji coba, kata Song Tingyu. Aku tidak peduli kemana kamu pergi. Jika Anda ingin menggunakan formasi teleportasi ini, maka Anda harus membayar sesuai aturan yang ditentukan. Kata pria itu kasar. 9000 batu roh kelas bumi. Song Tingyu menggigit bibir bawahnya saat wajahnya yang cantik menjadi pahit. Dia tanpa sadar melihat ke Xie Jingxuan di sampingnya dan berkata dengan suara lembut, saya mungkin tidak memiliki cukup batu roh. Berapa banyak yang kamu punya? Kurang dari 6000. Xie Jingxuan mengerutkan kening. Itu akan cukup jika kita mengumpulkan sumber daya kita. Song Tingyu menggerutu di dalam. Dia siap untuk membuat lubang di dompetnya demi Qinlai. Qinlai, kita masih 1,5 bulan lagi dari ujian. Bisakah kamu tinggal di sini sebentar? Sueli tiba-tiba bertanya. Sejak dia meninggalkan batu nisan kosong di Pulau Simun, Qinlai terdiam dan putus asa. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan sesuatu. Ketika dia mendengar permintaan Sueli, alisnya yang berkerut akhirnya sedikit mengendur. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin mengunjungi sekte Bloodfin yang asli, jiwa Sueli menghela napas dalam-dalam. Apakah jauh dari sini? Tidak terlalu. Baiklah kalau begitu. Setelah mereka selesai berinteraksi satu sama lain, Qinlai berjalan keluar dari formasi teleportasi dan berkata kepada kelompok itu, kami akan tinggal di sini sebentar. Semua orang dalam kelompok itu saling menatap mata sebelum berjalan keluar dari formasi teleportasi satu persatu. Ekspresi jijik melintas di mata praktisi bela diri berpakaian hitam yang duduk di peron tinggi di atas. Dia dalam hati berpikir, untuk tidak dapat mengumpulkan batu roh yang diperlukan untuk teleportasi lintas benua, aku ingin tahu dari mana orang-orang desa ini berasal. Untuk berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar ingin berpartisipasi dalam pengadilan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian, ya. Mari kita cari tempat untuk beristirahat untuk saat ini, kata Song Tingyu. Oke, Qinlai mengangguk. Ini adalah pertama kalinya Gao Yu, Tang Siki, Yi Yuan, Mo Hai, Lian Rou, dan Feng Rong berkelana dari benua Scarlet Tide. Seperti anak desa yang mengunjungi kota untuk pertama kalinya, mereka melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan rasa ingin tahu. Song Tingyu dan Xie Jingxuan bernasib sedikit lebih baik. Mereka telah meninggalkan benua Scarlet Tide sebelumnya, tetapi juga tidak pergi terlalu jauh dari benua itu. Mereka hanya aktif di Flowing Cloud Continent dan Heavenly Fate Continent. Ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi tanah kekacauan. Kelompok 9 tampak seperti semut yang berdiri di tengah bangunan batu yang menjulang tinggi yang menembus awan. Ini kota Giok Hitam. Saat ini adalah salah satu dari 3 kota besar di benua bencana surgawi. Black Jade City terletak di Razet Desert dan membentang puluhan ribu mil. Ini memiliki populasi sekitar 30 juta, dan dikendalikan oleh keluarga Xiaohu, salah satu dari 9 kekuatan peringkat perak yang hebat. Jiwa Sueli dengan santai berdentang di dalam pikiran Qinlai. Tubuh aslinya telah melintasi tanah kekacauan sebelumnya, jadi tentu saja dia tahu tentang keadaannya saat ini. Namun, dia telah menahan diri sejak tubuh aslinya tiba di tanah kekacauan. Dia belum pernah benar-benar memasuki benua bencana surgawi. Benua bencana surgawi telah menjadi domain Bloodfin Sect di masa lalu. Sueli takut dia akan bertemu dengan seseorang yang dikenalnya di benua ini dan ketahuan, menyebabkan masalah yang tidak perlu. Alasan dia berani datang sekarang adalah karena tubuh aslinya telah hilang. Dengan hanya sebagian dari jiwanya yang tinggal di dalam orb penekan jiwa Qinlai, dia tidak khawatir bahwa dia akan ditemukan. Kota Giok Hitam adalah salah satu dari 3 kota besar di benua bencana surgawi. Jumlah populasinya sekitar 30 juta, dan itu milik keluarga Xiaohu. Qinlai menjelaskan kepada kelompok itu. Semua orang menatapnya dengan heran. Sueli memberitahuku. Qinlai menunjuk keningnya. Dengan itu, kelompok itu mengerti. Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu, kata Mo Hai.
Biarkan aku bertanya-tanya. Song Tingyu berjalan menjauh dari grup. Mereka berada di alun-alun kota Black Jade. Karena ada banyak praktisi bela diri yang masuk dan keluar menggunakan formasi teleportasi, ada banyak karyawan yang bekerja di area tersebut juga. Orang asing. Lian Rou berseru, menutupi mulutnya. Kelompok itu mengikuti pandangannya. Mereka melihat beberapa lusin orang asing berjalan keluar dari formasi teleportasi setelah cahaya warna-warni yang cerah menghilang. Tingginya masing-masing 5 hingga 6 meter, mata mereka berwarna hijau tua, dan mereka memiliki sayap abu-abu di bawah tulang rusuk mereka. Mereka memiliki hidung yang tinggi, dan mata hijau gelap mereka setajam mata elang. Mereka setinggi mereka kurus, dan pada pandangan pertama, mereka tampak seperti hewan roh yang berjalan dengan 2 kaki dengan sayap abu-abu mereka. Namun, selain sayap dan bulunya yang lebat, mereka memiliki lengan dan kaki seperti orang normal. Ini adalah klan sayap abu-abu. Sama seperti kita, mereka adalah spesies yang sangat cerdas yang memiliki 4 anggota badan. Mereka juga terlahir dengan sayap, bagaimanapun, dan mampu terbang melintasi langit sejak usia muda. Suara Sueli bergema di benak Qin Lai sekali lagi. Ras sayap abu-abu adalah salah satu ras yang lebih damai, dan biasanya sulit untuk diprovokasi atau dilawan. Mereka memiliki perjanjian perdagangan jangka panjang dengan keluarga Xiahu dari kota Black Jade, dan hubungan mereka selalu dekat. Di benua tembaga yang dikendalikan oleh keluarga Xiahu, ada lorong kosong yang menghubungkan ke alam awan. Alam awan adalah subdunia seperti alam neter. Ras sayap abu-abu datang dari sana, dan mereka mungkin berada di benua bencana surgawi untuk berdagang materi roh dengan keluarga Xiahu. Mata Qin Lai bersinar dengan cahaya aneh. Saat diam-diam memeriksa klan sayap abu-abu, Qin Lai membacakan kata-kata Sueli dan memberitahu kelompok itu tentang latar belakang ras asing ini. Di atas alun-alun kota Black Jade, para praktisi bela diri berpakaian hitam di peron tampak tidak sabar saat mereka menyaksikan kelompok Qin Lai. Beberapa dari mereka tidak repot-repot bahkan memberi mereka pandangan kedua. Namun, ketika kelompok klan sayap abu-abu muncul, praktisi bela diri berpakaian hitam di atas platform segera dipenuhi dengan senyum. Seolah-olah mereka telah menunggu kedatangan klan sayap abu-abu selama ini. Mereka menonton Qin Lai dan yang lainnya dengan tidak sabar karena mereka merasa bahwa keraguan-raguan kelompok pada formasi teleportasi menunda kedatangan klan sayap abu-abu. Selamat datang, tamu terhormat. Praktisi bela diri berpakaian hitam yang telah dingin dan acuh tak acuh terhadap kelompok Qin Lai sekarang tertawa terbahak-bahak, mengambil inisiatif untuk melompat turun dari platform untuk menyambut kelompok klan Grey Wing. Dia dengan antusias berkata kepada mereka, kami telah menunggu kedatangan Anda selama beberapa waktu. Silakan ikut kami, semuanya. Patriark kami telah menyiapkan pesta, dan satu-satunya hal yang hilang adalah kehadiran Anda. Klan kami memiliki kemitraan yang menyenangkan satu sama lain. Kali ini, kami telah membawa harta berharga dari alam awan, dan saya yakin itu pasti akan memuaskan keluarga Xiahu Anda. Pemimpin klan sayap abu-abu dengan lancar mengucapkan kata-kata dalam bahasa manusia. Sedikit aneh mendengarnya. Besar, kami, keluarga Xiahu, pasti akan memastikan bahwa kepulanganmu juga berlimpah. Praktisi bela diri berpakaian hitam memimpin di depan mereka. Praktisi bela diri sekitarnya di atas platform melompat turun dan melindungi klan asing di tengah seperti pengawal. Kelompok lain dari praktisi bela diri berpakaian hitam tiba-tiba muncul dari sisi alun-alun. Mereka terus-menerus memecah kerumunan di sekitarnya, membuat semua orang di sekitar formasi teleportasi yang tidak penting menjauh. Kelompok Qin Lai juga termasuk orang-orang yang tidak penting. Mereka tidak punya pilihan selain mematuhi teriakan praktisi bela diri Xiahu dan memberi jalan bagi ras alien. Jadi, dengan penampilan arogan, kelompok klan sayap abu-abu mulai pergi di bawah bimbingan praktisi bela diri keluarga Xiahu. Sementara itu, Qin Lai dan banyak lainnya dipaksa untuk saling menekan, menatap tanpa berkata-kata pada klan alien arogan yang mondar-mandir di benua manusia. Apa-apaan itu? Lama kemudian, setelah praktisi bela diri keluarga Xiahu dan klan sayap abu-abu pergi, Lian Rou menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di benua Scarlet Tide, kami menempatkan hidup kami dalam bahaya dan terus-menerus berperang dengan ras alien untuk menjauhkan mereka. Tetapi tidak hanya sekelompok klan alien diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh pasukan peringkat perak di sini, mereka bahkan meminta kami memberi jalan bagi mereka. Aku tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan senior Sueli sebelumnya, tapi sekarang, akhirnya aku percaya. Feng Rong menghela nafas pelan. Klan sayap abu-abu diperlakukan sebagai tamu terhormat karena mereka membawa banyak manfaat bagi keluarga Xiahu. Song Tingyu muncul entah dari mana dan melihat kemana klan alien pergi, menghela nafas. Kurasa kita harus membiasakan diri dengan tanah kekacauan selangkah demi selangkah.
Benar-benar seperti yang dikatakan senior Sueli, tidak ada perbedaan rasial di sini, dan satu-satunya konflik yang ada disebabkan oleh benturan kepentingan. Apakah kamu sudah menemukan tempat untuk beristirahat? Xie Jingxuan menatapnya. Xie Jingxuan telah menyaksikan Song Tingyu menangkap seorang praktisi bela diri sebelumnya dan menggunakan konsep pesonanya untuk sepenuhnya menyihirnya. Praktisi bela diri menjawab setiap pertanyaan yang dia ajukan dengan tulus. Ikut denganku. Saya menemukan tempat, dan orang pembawa sial itu mahal. Memikirkan bahwa menyewa rumah kecil di sini hanya untuk sebulan menghabiskan biaya 500 batu roh kelas bumi, gerutu Song Tingyu dengan suara rendah. Selain kekuatan, kurasa banyak batu roh juga dibutuhkan untuk bertahan hidup di tanah kekacauan. Hanya setelah meninggalkan benua Scarlet Tide barulah seseorang belajar betapa sulitnya menyelesaikan sesuatu di dunia luar. Ini jauh dari mimpi indah yang bisa dibayangkan. Ayo pergi, kata Qin Lai. 1 jam kemudian, Song Tingyu memimpin sekelompok orang ke sebuah rumah kecil di kota utara kota Black Jade. Ini adalah rumah kecil dengan hanya 5 kamar sederhana. Tidak ada ruang kultivasi eksklusif atau ruang pengrajin, dan banyak rumah serupa di dekatnya yang melindungi praktisi bela diri manifestasi dan Nether Passage Realm. Kota utara adalah wilayah termiskin di seluruh kota Black Jade. Orang-orang yang tinggal di sini adalah praktisi bela diri tingkat rendah atau miskin. Kami tidak dilindungi oleh keluarga Xiaohu di sini, jadi waspadalah sebisa mungkin dan hindari konflik dengan orang lain, kata Song Tingyu meminta maaf setelah dia memimpin kelompok di sini. Maaf, tapi sebenarnya tidak ada pilihan lain. Kita perlu menyimpan beberapa batu roh untuk biaya perjalanan untuk berteleportasi ke benua Visur Surgawi, jadi kita harus tahan dengan ini untuk saat ini. Kelompok itu agak sedih. Mereka semua dipenuhi dengan harapan dan impian ketika mereka melakukan perjalanan jauh dari benua Scarlet Tide untuk melangkah ke tanah ini. Mereka terlalu memikirkan dunia luar. Sekarang mereka ada di sini, mereka akhirnya menyadari betapa sulitnya melakukan sesuatu. Bagi mereka, perbedaan besar antara mimpi dan kenyataan mereka benar-benar seperti tongkat di kepala. Di dalam kompleks kecil di kota utara kota Black Jade, Qin Lai dan yang lainnya berkumpul di ruangan terbesar. Ruangan ini berukuran sekitar 30 meter persegi. Semua orang mengeluarkan tikar dari cincin spasial mereka dan duduk. Jiwa Sueli, yang menyerupai Ghostfire berdarah yang menakutkan, melayang di tengah-tengah 9 orang. Ada 9 kekuatan perak di tanah kekacauan. Aku mengacu pada 1 sekte, 2 gunung, 3 sekte, dan 3 keluarga. Salah satu kultusnya adalah Black Fudo Cult. Kedua gunung itu adalah Gunung Pedang Surgawi dan Gunung 10.000 Binatang. 3 sekte tersebut adalah Sekte Terminator, Sekte Setan Ilusi, dan Sekte Artefak Surgawi. Ketiga keluarga itu adalah keluarga Xiaohu, keluarga Su, dan keluarga Lin. Sueli menjelaskan iklim politik tanah kekacauan secara rinci kepada mereka. Dari kekuatan ini, Sekte Fudo Hitam dan Sekte Iblis Ilusi berada di benua pembantaian surgawi, dan Sekte Terminator berada di benua keheningan surgawi. 3 keluarga, Xiaohu, Su, dan Lin, berada di benua bencana surgawi. Gunung Pedang Surgawi berada di benua layu surgawi, dan Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 Binatang berada di benua Visura Surgawi. Karena 9 pasukan peringkat perak besar ada di dalamnya, benua ini dianggap sebagai benua peringkat perak. Benua seperti Scarlet Tide Continent, Flowing Cloud Continent, dan Heavenly Fate Continent hanyalah benua peringkat tembaga karena kekuatan peringkat terkuat di dalamnya adalah peringkat tembaga. 5 benua peringkat perak di tanah kekacauan memiliki total 9 pasukan peringkat perak yang hebat. Bawahan setiap pasukan peringkat perak hampir 100 pasukan peringkat tembaga, hampir 1.000 pasukan peringkat besi hitam, dan lebih dari 10.000 pasukan peringkat batu kapur. Pasukan peringkat perak memiliki ahli nirvana dan alam abadi. Setiap kekuatan memiliki ratusan ribu anggota di faksi mereka sendiri. Mempertimbangkan kekuatan bawahan, jumlah praktisi bela diri dalam kekuatan peringkat perak dengan mudah melampaui 1 juta. Tentu saja, sebagian besar praktisi bela diri ini berada di ranah rendah. Dalam kekuatan perak, inti kekuatan yang sebenarnya adalah mereka yang berada di alam Nether Passage, pemenuhan, dan fragmentasi. Praktisi bela diri nirvana dan alam abadi jarang terjadi di pasukan peringkat perak. Benua bencana surgawi tempat kita berada diperintah oleh 3 kekuatan. Ada 3 kota raksasa, kota giok hitam milik keluarga Xiaohu, kota api biru milik keluarga Su, dan kota hujan tersebar diperintah oleh keluarga Lin. Ada kota-kota kecil di dekat Black Jade City, Blue Flame City, dan Scattered Rain City. Mereka milik kekuatan yang berada di bawah 3 kekuatan. Hierarki kekuatan yang sangat besar ini membentuk kekuatan peringkat perak yang kuat. Di tanah kekacauan, selain 5 benua besar, ada pulau yang tak terhitung jumlahnya.
Untuk memperluas, mengumpulkan kekuatan, dan melunakkan junior mereka, 9 pasukan perak telah berperang tanpa henti di pulau-pulau ini. Yang lemah harus bergantung pada yang lebih kuat untuk bertahan hidup. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk bertahan hidup, dan mungkin saja mereka bisa terbunuh kapan saja. Ingatlah untuk berhati-hati terhadap orang asing di Black Jade City. Keluarga Xiaohu tidak akan peduli apakah Anda hidup atau mati. Untuk bertahan hidup, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Kelompok Qinlai membentuk lingkaran di dalam ruangan. Mereka dengan penuh perhatian mendengarkan penjelasan Sueli dengan ekspresi serius. Sueli pernah tinggal di tanah kekacauan selama bertahun-tahun. Dia telah aktif di sini sampai beberapa hari yang lalu, jadi dia tahu kekacauan tempat ini dan kejahatan di hati orang-orang. Gao Yu, mengapa kamu datang ke tanah kekacauan? Lama setelah Sueli selesai, Qinlai menatap Gao Yu. Aku perlu berpartisipasi dalam ujian untuk memasuki kedalaman makam dewa untuk mencari sisa-sisa dewa jahat, kata Gao Yu jujur. Alis Qinlai berkerut. Kamu membutuhkan tanda bukti untuk berpartisipasi dalam ujian. Aku akan mencuri satu. Kekejaman melintas di mata Gao Yu. Bagaimana denganmu, kakak senior Tang? Penatua Mo Hai, instruktur Feng. Mengapa kamu datang ke tanah kekacauan? Qinlai bertanya. Aku pergi kemanapun Ahai pergi. Feng Rong tertawa pelan. Untuk waktu yang lama sekarang, saya siap untuk meninggalkan sekte persenjataan untuk berkeliaran di dunia luar dan menerobos kebiasaan saya dalam penempaan artefak. Ekspresi Mo Hai acuh tak acuh. Saya tinggal karena Ying Xingran terus mendesak saya. Saya membuat janji dengannya bahwa saya akan pergi segera setelah saya bisa memalsukan artefak roh peringkat bumi. Tapi, pada akhirnya, perubahan besar terjadi di sekte persenjataan, dan Ying Xingran dan 3 pendeta besar dibunuh oleh Anda satu, sesudah yang lain. Sekte ini juga dirusak oleh Joyful Union Sect, jadi hatiku menjadi tenang. Karena yang lain akan berkeliaran, saya mengikuti. Qinlai mengangguk. Saya memiliki seorang penatua di sini yang belum pernah terdengar selama bertahun-tahun, jadi saya datang untuk menemukan mereka, kata Tang Siki dengan suara lembut, melihat ke tanah. Qinlai kemudian menatap Yi Yuan dan Lian Rou. Yi Yuan merentangkan tangannya dan berkata sambil meringis, saya pertama kali membantu Anda dan Nona Song meninggalkan Nether Battlefield, dan kemudian saya membantu Elder Mo dan Instruktur Feng. Cloud Sky Mountain, pasukan bawahan dari Eight Extreme Temple, menemukan apa yang saya lakukan. Eight Extreme Temple ingin membuat masalah untukku, jadi aku tidak bisa tinggal di benua Scarlet Tide. Yang bisa saya lakukan hanyalah pergi. Lian Rong memegang tangan Yi Yuan. Dia tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu pernah memikirkan apa yang bisa kamu lakukan di tanah kekacauan? Bagaimana Anda akan bertahan? Sueli dimasukkan. Semua orang menggelengkan kepala. Tidak ada dari kalian yang memiliki tujuan. Anda tidak perlu pergi ke benua visur surgawi karena Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam ujian. Tatapan Sueli menyapu Feng Rong, Mo Hai, Tang Siki, Yi Yuan, dan Lian Rou. Dia berkata, tetaplah di sini untuk saat ini. Jangan pergi. Qinlai dan saya akan mengunjungi Sekte Bloodfin yang asli dan melihat apa yang terjadi di lokasinya. Jika ada tempat yang tersedia, kami akan membuat formasi teleportasi agar Blood Spear dan Lang Xie datang dan membangun kembali Bloodfin Sect. Maka Anda akan dapat memantapkan diri Anda di Bloodfin Sect. Feng Rong, Tang Siki, dan yang lainnya tidak memiliki tujuan dan mengangguk setelah mendengar ini. Nak, kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam ujian. Sueli menatap Gao Yu dan berkata, tapi kamu harus mendapatkan token untuk masuk. Aku akan mendapatkannya, kata Gao Yu kasar. Gao Yu, kamu di dunia apa sekarang? Qinlai bertanya. Saat bertemu Gao Yu kali ini, dia menemukan aura gelap di tubuh Gao Yu semakin kuat. Ketika dia memikirkan kata-kata Sueli dan bagaimana Gao Yu berkultivasi di dalam tubuh dewa jahat di pegunungan Dewa Iblis, matanya menjadi cerah. Sama sepertimu, tahap awal dari alam Nether Passage, kata Gao Yu. Qinlai terkejut. Kamu telah berkembang dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya telah bekerja keras di dalam tubuh dewa jahat. Saya tidak bergerak bahkan satu langkah pun dan nyaris tidak berhasil masuk ke alam Nether Passage. Gao Yu mengerutkan kening, berkata dengan kesal, kamu menyebabkan masalah di mana-mana, mengolah penempaan artefak pada saat yang sama, dan memiliki hubungan, namun kamu juga memasuki alam Nether Passage. Dibandingkan denganmu, aku sama sekali tidak cepat. Matanya yang dingin menyapu Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Tang Siki sebagai referensi. Qinlai terbatuk ringan. Dia menggosok hidungnya dan berkata, saya tidak pernah mengendur dalam kultivasi saya. Gao Yu menyeringai dan sedikit kegembiraan muncul di matanya yang dingin.
Haha, mata Song Tingyu cerah. Dia sepertinya menganggap ini menarik. Semuanya, istirahat dulu. Qin Lai berdiri. Tidak ada cukup kamar, jadi harap bersabar. Kelompok itu berdiri. Song Tingyu dan Xie Jingxuan mengambil satu kamar karena identitas mereka dan keakraban mereka satu sama lain. Tang Siki, Lian Rou, dan Feng Rong mengambil yang lain. Mo Hai dan Yi Yuan berbagi kamar. Kepribadian Gao Yu eksentrik, matanya dingin, dan tubuhnya diselimuti energi hantu. Tidak ada yang mau tinggal bersamanya, jadi dia punya kamar sendiri. Qin Lai juga memiliki kamarnya sendiri. Mereka pertama kali mulai di Pulau Simun, telah diteleportasi 5 kali sebelum mencapai benua layu surgawi. Kemudian mereka pergi dari benua layu surgawi ke kota Giok Hitam. Setelah serangkaian teleportasi ini, semua orang lelah. Mereka diam-diam duduk dan beristirahat. Qin Lai sendirian di kamarnya, tetapi pikirannya tidak tenang. Dia masih memikirkan batu nisan yang kosong. Dia baru-baru ini terbiasa berkultivasi dengan bantuan batu nisan kosong. Dia tahu betapa bermanfaatnya itu baginya. Batu nisan yang dia dapatkan dari mayat dewa telah ditinggalkan di Pulau Simun. Qin Lai menjadi kesal ketika memikirkan hal ini. Batu nisan itu pasti berakhir di tangan Luo Chen itu. Dia juga akan berpartisipasi dalam trial. Jika Anda yakin, Anda dapat segera mengambilnya kembali setelah Anda memasuki trial. Jika Anda cukup kuat, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan untuk Luo Chen dan yang lainnya. Anda bahkan dapat membunuh mereka. Sueli tiba-tiba berkata. Melakukan sesuatu, bahkan membunuh. Tatapan Qin Lai menjadi ganas. Ya, di alam rahasia itu, kamu tidak perlu alasan atau alasan untuk membunuh seseorang. Sueli tersenyum dingin. Bahkan jika dua orang berasal dari sekte yang sama dan ingin bertindak tetapi tidak dapat melakukannya di dunia luar, mereka dapat bertarung sampai mati di alam rahasia. Jangan berpikir bahwa orang-orang dari Gunung Pedang Surgawi adalah tim sekutu. Jika mereka memulai bentrokan pada akhirnya, mereka akan dapat segera bertarung sampai mati. Jadi begitulah. Qin Lai tersenyum dingin. Jika Anda dapat membantu saya menemukan tubuh leluhur darah, saya dapat membantai semua Pulau Simun, mengeksekusi Jiang Zuze, dan membangun kembali Sekte Fin Darah. Sueli berteriak. Apa yang akan saya dapatkan? Kamu akan tahu setelah kamu masuk. Jika Anda berhasil, Anda akan dapat memperoleh batu nisan itu lagi, atau mungkin Anda akan dapat mulai memecahkan misteri makam dewa dengan batu nisan itu. Paling tidak, setelah mengalami pertempuran berdarah di makam dewa, ranah, pengalaman pertempuran, dan kekuatanmu akan meningkat. Jika kamu bisa bertahan sampai akhir, kamu juga akan menerima hadiah dari 9 kekuatan perak yang hebat dan menjadi terkenal di seluruh tanah kekacauan. Besok pagi, aku akan pergi bersamamu untuk mengunjungi Sekte Bloodfin yang asli. MN. Pulau Bulan Laut. Di ruang kultivasi besar yang diberikan Asosiasi Bintang Biru kepada Luo Chen, dia menatap batu nisan kosong dengan wajah pucat. Menjangkau sekali lagi, Luo Chen mencoba menyentuh batu nisan. Namun, ketika jarinya berada 3 inci dari batu nisan, 7 cahaya ilahi di dalamnya tiba-tiba menyala. Ledakan. Sebuah kekuatan besar meniup Luo Chen dan membuat darah menetes dari mulutnya. Dia menyeka darah di sudut mulutnya. Kulitnya menjadi lebih pucat saat dia menatap tajam ke batu nisan. Lama kemudian, dia menyerah. Tidak seperti Qin Lai, Luo Chen bahkan tidak bisa mendekati batu nisan, apalagi menggunakan kekuatannya untuk berkultivasi. Apa yang dia tidak tahu adalah, ketika Qin Lai telah berjuang untuk mendapatkan batu nisan, dia menyemprotkan seteguk darah di atasnya. Darah segar meresap ke batu nisan dan meninggalkan jejak yang unik. Karena keberadaan jejak itu, Qin Lai bisa berkultivasi menggunakan batu nisan. Sebagai hasil tambahan, batu nisan hanya akan memungkinkan Qin Lai menyentuhnya. Luo Chen memiliki harta karun yang besar ini, tetapi dia hanya bisa mengamatinya dari jauh, tidak dapat mengambil manfaat darinya. Dia akhirnya menyerah. Keesokan harinya, Luo Chen meninggalkan Pulau Simun bersama Zhao Xuan dan yang lainnya untuk mempersiapkan ujian. 410.